Puji Tuhan, selamat malam buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kami di dalam sukacita dari Tuhan Yesus Kristus kembali hadir pada malam hari ini untuk berbagi di dalam kasih, berbagi di dalam kehidupan, apa yang telah terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang mengalami kuasa Roh Kudus, dan itulah yang akan kami bagikan pada malam hari ini, supaya siapapun kita yang mendengar bisa mendapatkan berkat, siapapun telinga yang mendengar bisa dikuatkan, diberkati, dan mengalami perubahan di dalam hidup ini. Doa kami, semua teman-teman dimanapun Anda berada, mengalami kasih Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Karena rencana dan kehendak Bapa di surga adalah supaya kita semua bisa diselamatkan. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga, kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya kami dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kami terus berdoa dengan tetesan air mata supaya setiap kita diubahkan, dijamah, dan diselamatkan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada malam hari ini, seperti yang saya sampaikan, bahwa ini bukan menunjukkan gagah-gagahan satu agama, bukan. Bukan untuk menunjukkan bahwa menang-menangan satu kepercayaan, tidak. Sama sekali itu tidak penting dan itu tidak berguna dan itu juga tidak berkenan kepada Tuhan. Acara ini adalah untuk supaya kasih Tuhan Yesus Kristus bisa ditransformasikan, bisa dirasakan, bisa menyentuh siapapun yang mendengar pada malam hari ini. Itulah tujuan program channel ini hadir di tengah-tengah umat Tuhan, hadir di tengah-tengah kita, ya. Dan pada malam hari ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa, bagaimana dia melihat api neraka dan berbagai kejadian-kejadian yang adikodrati yang telah terjadi di dalam kehidupannya, yang mengubahkan dia dari tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan sekarang dia ingin menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang dan menyelamatkan hidupnya. Dan kesaksian ini dibagi supaya apa? Supaya banyak orang juga bisa diselamatkan. Oke, kita sambut Ibu Mia. Selamat malam Ibu Mia. Selamat malam Pak Yesus. Ya, apa kabar Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, sukacita Ibu, semangat kan di dalam Tuhan Yesus? Amin Pak. Amin, puji Tuhan Pak, semangat. Haleluya, dahsyat Tuhan Yesus. Oke, Ibu Mia, Ibu bisa ceritakan ya dari latar belakang Ibu dulu, terus kemudian bagaimana Ibu beralih ya setelah mengalami karya dari Tuhan Yesus Kristus lewat Roh Kudus-Nya yang dinyatakan kepada Ibu. Jadi ini adalah perjumpaan pribadi dan teman-teman pada malam hari ini sudah menunggu kita di dalam kesaksian yang akan Ibu sampaikan. Oke, ruang dan waktu kami berikan kepada Ibu Mia. Silakan Ibu, sampaikan secara lengkap. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih teman-teman, saudara semua. Selamat malam. Kiranya teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat saat ini. Dan juga saya berterima kasih untuk ruangan ini yang menyediakan, memberi kesempatan untuk saya boleh menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Nama saya Casmiati. Saya berasal dari Kalirandu, Jawa Tengah. Maaf. Saya lahir dari keluarga Islam, tetapi saya bukan Islam yang fanatik. Jadi keluarga saya itu Islam yang awam, yang biasa-biasa saja. Saya juga belajar mengaji di pondokan di kampung saya, tetapi saya tidak memondok di situ. Saya hanya belajar mengaji, setelah itu pulang.
Dan saya juga belum sampai tamat Al-Quran, baru sampai Iqra saja. Kalau keluarga saya, orang tua saya itu buruh tani di desa kami, dan maaf saudara, saya agak tegang. Jadi keluarga saya buruh tani dan saya anak nomor 1 dari 3 bersaudara. Saya tidak bersekolah, saya hanya mengecap pendidikan hanya sampai kelas 1 SD, dan itu pun tidak setiap hari saya sekolah karena ibu saya kan buruh tani. Jadi, setiap kali musim panen saya harus menjaga adik-adik saya, memasak, memandikan mereka, bersih-bersih rumah, jadi tidak ada waktu untuk sekolah. Jadi ketika saya naik kelas 2, saya putuskan untuk berhenti karena saya malu diejek-ejek teman. Kalau di kampung saya terkenal disebut cengek. Jadi maaf teman-teman ya kalau mungkin teman-teman menemukan channel saya kok namanya beda gitu. Itu nama panggilan saya di kampung karena seorangnya lemah, cengeng, dan suka menangis. Jadi semua orang mengenal saya sebagai cengek, bukan sebagai Mia. Di kampung saya tidak ada orang yang, maksudnya tidak ada gereja ya. Hanya ada satu keluarga, keluarga Kristen, dan seringkali saya tidak tahu ya kenapa saya kalau melihat mereka kok beda gitu. Jadi tanpa ada sebab, tanpa ada apa, kadang-kadang saya itu mencaci teman saya itu yang Kristen, saya membenci mereka, dan di rumah mereka itu seringkali ada persekutuan doa. Tapi saya waktu itu kan masih kecil, saya tidak tahu kalau itu persekutuan doa. Jadi saya sering menyebut mereka itu Natalan. Dan suatu ketika saya main ke rumah teman saya yang Kristen itu, dan saya melihat Alkitab ada di meja depan. Waktu itu kan memang saya belum lancar menulis, tapi saya sudah bisa membaca. Jadi saya membuka Alkitab itu, kok di dalam Alkitab itu ada tulisan Allah gitu. Jadi saya berpikir, oh ternyata orang Kristen, Allahnya itu Allah juga. Pastilah pencipta kan namanya Allah. Itu kemudian saya sudah berlalu begitu saja sampai tidak ingat-ingat lagi. Saya sebagai anak yang nomor 1, saya mengalami didikan yang sangat keras dari orang tua saya, terutama ibu saya. Jadi saya sebagai anak perempuan, anak nomor 1, saya harus sudah bertanggung jawab menjaga rumah, menjaga adik. Seringkali saya kalau melakukan kesalahan, saya pasti akan kena yang namanya pukulan, dan pukulannya itu bukan tanggung-tanggung saudara, pakai kayu yang dibelah itu besar, itu dipukul ke seluruh badan saya. Jadi seringkali saya lebih suka tinggal di rumah nenek saya. Nenek saya juga punya menantu, dan menantunya sangat cemburu dengan keberadaan saya. Seringkali mereka merendahkan saya, mengejek saya, dan ngata-ngatain yang tidak enak didengar. Walaupun pada waktu itu saya kecil, tapi lama-kelamaan saya mengerti juga maksudnya. Kemudian ketika saya berumur 12 tahun, kurang lebih hampir 13 tahun, ibu saya mengalami sakit tipes dan dia meninggal dunia. Ketika ibu saya sudah tidak ada, saya harus bekerja keras membantu bapak saya membanting tulang. Saya bekerja apa saja yang di kampung seperti mencabut rumput, kita ngomong matun kalau orang Jawa ya. Kemudian saya pergi ke Jakarta, kurang lebih saya sudah berumur 16 tahun. Saya bekerja di Jakarta menjadi pembantu rumah tangga di keluarga muslim.
keluarga ini sangat taat, tetapi saya tetap saja bukan seorang yang agamanya taat. Jadi saya menjalankan keagamaan saya ketika bulan puasa saja, yaitu berpuasa, bertaraweh, sholat subuh, sholat isya, dan maghrib. Tapi selanjutnya tidak. Saya masih ingat ketika saya sholat taraweh di sana, Bapak penceramah itu bilang begini, janganlah kamu seperti Kristen kalau sembahyang itu seminggu sekali. Sementara kita sehari 5 kali belum tentu diterima. Saya membenarkan kata-kata itu, tapi kata-kata itu membatin di dalam batin saya. Saya mengatakan, benar juga ya, ngapain saya susah-susah bersembahyang, menyembah Tuhan, tetapi tidak ada, belum tentu saya akan masuk surga. Jadi buat apa saya taat beragama? Jadi saya pilih untuk menjadi orang awam biasa seperti itu. Jadi saya bekerja dalam keluarga ini kurang lebih sampai saya umur 17 tahun. 18 tahun lah, saya lupa ya, maaf ya. Kemudian saya pergi ke Bandung, dan ketika saya di Bandung, bapak saya sudah menikah lagi karena ibu saya sudah meninggal. Jadi saya punya ibu kedua dan rumah juga sudah dijual. Jadi bapak saya tinggal di rumah ibu kedua saya. Jadi ketika saya bekerja di Bandung kurang lebih 2 bulan, saya mendapat surat kalau bapak saya itu mengalami sakit muntah-muntah darah. Jadi saya pulang ke rumah ibu saya yang kedua. Di rumah ibu yang kedua ini, di situ ada seorang yang terkenal disebut orang sebagai orang pintar. Dan orang ini juga adalah guru mengaji dari keponakan ibu tiri saya dan juga guru mengaji dari adik lelaki saya. Jadi orang pintar ini sangat terkenal, dia bisa, misalnya kalau kita mau cari jodoh, bisa lewat dia, atau kita punya dagangan supaya laris, bisa lewat dia. Jadi dia benar-benar orang pintar. Dan kita sebagai orang yang memeluk agama itu, saya percaya bahwa segala kepintaran dia itu dari Allah. Karena semua doanya kan dari kitab suci kita. Jadi saya juga percaya, termasuk saya juga pernah dikasih 1 botol minyak, katanya saya tidak tahu sih gunanya untuk apa. Tapi pada waktu itu kan saya gadis yang polos, belum punya pandangan gimana atau bagaimana. Saya tidak pernah memperhatikan orang ini sebagai orang yang serong, apalagi dia seorang yang kalau di kampung katakanlah terpandang ya sebagai imam gitu. Jadi saya sama sekali tidak curiga, tidak punya pikiran-pikiran yang negatif tentang orang ini. Apalagi bapak saya kan sedang sakit, dia di situ mengobati bapak saya, merawat bapak saya yang sakit parah. Suatu kali malam-malam kok bapak saya tidak ada gitu. Sudah malam itu saya mencari ke desa-desa lain, di rumah bude saya, rumah Pak D saya, di rumah nenek nggak ada. Saya pulang, bapak pun tidak ada di rumah. Itu sudah sekitar jam 12 malam. Rasanya capek sekali. Dan saya melihat orang pintar yang di rumah emak saya itu, tengah malam itu saya tidak tahu jam berapa lah, karena perkiraan saya sekitar jam 12, karena kami tidak punya jam. Jadi, saya melihat dia berulang kali sembahyang tengah malam. Nanti beberapa menit sembahyang lagi. Saya nggak curiga, saya lihat dia sembahyang lagi. Jadi
berulang kali sembahyang dan semua orang tertidur. Hanya saya dengan dia yang tidak tidur karena saya memikirkan bapak saya belum pulang. Saya tidak tahu bapak saya ada di mana. Dan orang itu seperti biasa kalau memandang saya itu dari ujung rambut saya sampai ujung kaki. Dan setelah dia bersembahyang berkali-kali itu, saya tidak tahu. Saya seperti kayak ada kekuatan yang memaksa saya mengikuti dia. Seperti magnet membawa dia seolah-olah saya harus nempel ke dia. Jadi dia jalan ke depan, saya ngikutin dia. Tapi hati saya sadar dan saya ingin memberontak, menolak. Tapi tidak bisa. Saya seolah-olah ditarik suatu kekuatan ngikutin dia. Sampai akhirnya saya ke depan rumah, dia berdiri di depan rumah, samping rumah, dia megang-megang saya. Saya nggak berani untuk berteriak karena saya sendiri tidak tahu kenapa. Nggak ada kekuatan untuk melakukan itu. Dan ketika itu saya hanya bisa ingin menangis tapi tidak bisa menangis. Saya tidak tahu kenapa. Jadi saya masih membayangkan bapak saya belum pulang. Kemudian saya masuk, saya duduk di balai-balai rumah ibu tiri saya itu kan gubuk, bukan rumah yang besar, dan saya punya saudara angkat juga, jadi rumahnya sempit, tidak ada tempat tidur. Jadi kami tidur di mana saja kami bisa tidur, termasuk di ruang balai-balai itu nggak ada tempat lain. Jadi saya karena kecapean, saya tertidur di situ. Dan saya tidak tahu orang ini mencabuli saya, dan saya tidak bisa berteriak karena pertama kalau orang kampung ada masalah sedikit saja akan menjadi aib dan akan digembor-gemborkan, dan saya tidak bisa menghadapi itu semua. Jadi saya hanya bisa menangis, dan ketika hari sudah pagi, saya meninggalkan rumah, saya pergi bekerja menjadi penjual bakso, juga warung rokok di sebuah rumah makan di Tegal, Cabawan Sari pada waktu itu rumah makan untuk khusus bis luar Jakarta, Jawa. Di tempat bekerja ini seringkali saya tanpa sebab saya akan dengan sendirinya menangis, pokoknya setiap kali saya akan menangis. Orang lain tidak tahu apa yang saya rasakan, penderitaan yang begitu berat bagi saya. Dan orang menganggap saya ini orang gila. Sampai akhirnya saya keceplosan. Saya cerita sama teman saya, dan teman saya ini menyebarkannya ke orang-orang sehingga timbullah gosip yang sangat memalukan ya. Dan di sana juga namanya rumah makan umum, banyak juga pemuda-pemuda hidung belang. Ketika mereka tahu keadaan saya, mereka dengan seenaknya, kalau mereka punya keinginan birahi, mereka akan berkata, kamu kan sudah bukan perawan lagi, kita main yuk. Rasanya sakit sekali saya. Sampah memangnya saya. Tempat sampah gitu, kayak saya ini nggak berharga sama sekali. Dan itu menimbulkan kepahitan kepada seorang laki-laki. Akhirnya seminggu kemudian, adik saya laki-laki datang memberitahu kalau bapak saya sudah sekarat, sudah parah sekali. Jadi terpaksa saya pulang, dan orang pintar itu sudah tidak ada di rumah. Saya melihat bapak saya sudah sangat lemas, dia muntah darah, dan sudah ditungguin sama kakak-kakaknya perempuan, saudara-saudara yang lain.
Kemudian dia pamit kepada saya, dia minta maaf kepada saya juga minta maaf atas kelakuan saya. Akhirnya dia pergi meninggalkan saya. Waktu itu hidup saya betul-betul tanpa arah. Saya tidak tahu mau kemana arah hidup tujuan saya. Orang tua saya tidak punya, pekerjaan saya tidak punya, rumah saya tidak punya. Ada saudara orang tua juga. Maaf, ibu-ibu ya. Maaf teman-teman, saya terharu. Saya merasa hidup saya sudah benar-benar tidak ada harapan. Tapi saya masih punya adik dua yang masih sekolah, tapi adik saya yang lelaki terpaksa harus berhenti sekolah dan dia bekerja di tempat saya. Dan adik saya perempuan waktu itu masih melanjutkan sekolah. Dia tinggal dengan kakaknya bapak saya dan miris sekali saya harus mencucurkan air mata karena adik saya ini diperlakukan seperti budak. Tapi saya tidak punya kekuatan apa-apa untuk membela adik saya atau membawa adik saya kemana. Jadi saya hanya berserah dan pada waktu itu saya sekitar umur 17 jalan 18 tahun. Setelah kejadian itu bapak saya sudah meninggal, saya pergi ke Jakarta. Karena saya tanya sama teman-teman mungkin ada lowongan di Jakarta, saya pergi ke sana dengan teman rame-rame. Saya tinggal di rumah kayak kalau zaman dulu itu di Mangga 2 di dekat ITC situ kan ada bangunan-bangunan ilegal ya teman-teman ya. Kita tinggal di situ dan kita dicarikan pekerjaan, ada yang bekerja di konveksi, ada yang di pabrik, dan saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga Kristen. Jadi saya bekerja di keluarga Kristen ini, dia ada satu pembantu, ditambah saya menjadi 2. Jadi yang satu khusus menjaga anak umur 2,5 tahun dan saya yang ngurus semua rumah tangga. Tapi setiap minggu kami harus ke gereja semuanya. Jadi teman saya ini dia akan menjaga momongannya. Sekala minggu saya mendengar kebaktian. Ketika di kebaktian ini, teman-teman, saya melihat orang Kristen itu mereka nyanyi bertepuk tangan, melompat, menangis. Saya tuh jijik banget. Jujur saya jijik banget. Saya nggak ngerti. Karena kalau saya menyembah Tuhan, itu diam, kusuk, nggak ada kata-kata, cuma bisik-bisik. Tapi ini lompat-lompat, pakai baju cantik-cantik, seolah-olah bukan suatu penyembahan, seperti pesta kayak gitu. Jadi saya agak merasa jijik gitulah. Tapi saya masih ingat waktu itu dalam kebaktian Pak Pendeta dia bicara tentang korban yang dia mengatakan kalau korban sembelihan yang setiap tahun sekali disembelih itu tidak akan menghapus dosa kita dan hanya akan mengingatkan setiap kali kita berdosa kita akan diingatkan korban itu akan mengingatkan dosa-dosa kita. Dan di sana juga saya dengar bagaimana disebutkan Nabi Musa, disebutkan nabi-nabi yang di dalam kitab suci saya juga. Jadi saya berpikir, loh kok sama ya? Kok ternyata kitabnya sama ya? Berarti Allahnya sama dong, Allah yang menciptakan langit dan bumi dong. Oh, berarti orang itu sama. Satu kali, satu pujian di kebaktian, dia mengatakan, lagu ini berbunyi, ketika aku berbeban berat,
ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, Dia lepaskanku. Kini aku jadi baru. Ketika aku berputus asa, ketika perkataan berputus asa, itu teman-teman, hati saya merasakan luar biasa. Itu saya sedang berputus asa, tidak seorang pun tahu, majikan saya tidak tahu. Itu yang saya alami. Saya pamitan, minta ke bawah, turun, saya ke toilet karena saya tidak mau majikan tahu kalau saya menangis. Jadi saya mendengarkan pujian itu begitu menjamah saya sehingga membuat saya menangis. Untuk naik lagi rasanya saya malu ya, karena itu kan gerejanya besar, sementara saya kan bukan orang Kristen. Saya belum pede banget jalan di tengah-tengah orang banyak, akhirnya saya menunggu sajalah di bawah juga semua ruangan buat sekolah minggu. Jadi otomatis saya sendirian. Di situ ada banyak teratat-teratat khusus meja untuk teratat. Jadi di situ saya iseng-iseng saja lihat-lihat. Saya lihat banyak teratat, tapi yang satu teratat yang menyentuh hati saya itu Matius 11 ayat 28 yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang lemah letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu." Itu saya bertanya, ini maksudnya apa ya? Ketika saya kecil, saya ingat saya nonton TV di rumah tetangga, kalau orang Kristen itu kalau berdoa kan kepada pendeta. Jadi saya berpikir, oh mungkin ini Tuhannya orang Kristen, minta saya curhat sama pendeta. Tapi saya pikir, ih ngapain sih curhat-curhat? Nggak lega, nggak apa-apa kok. Saya nggak perlu lega, nggak apa-apa. Tuhan tahu kok, ngapain saya curhat-curhat pendeta, malu-maluin. Gitu ya pikiran saya pada waktu itu. Jadi saya pendam sendiri. Waktu berlalu berjalan, saya terus merasa hidup saya tidak berguna. Bahkan saya berpikir kematian itu baik, akan melepaskan segala persoalan saya. Masalahnya saya punya adik perempuan. Kalau dengan adik laki-laki saya tidak peduli karena memang laki-laki itu bukan sesuatu yang penting buat saya. Jadi saya punya adik perempuan yang masih sekolah, masih SD. Saya berpikir kalau saya bunuh diri, kalau saya mati, terus nanti kalau dia ada masalah mau curhat sama siapa? Kalau dia apa-apain orang, siapa yang mau belain? Jadi adik perempuan saya ini yang membuat saya bertahan, dan saya tidak melakukan tindakan seperti itu. Tapi kadang-kadang ketika saya sedang sendiri, ketika saya sedang teringat kejadian itu, saya tanpa sadar saya punya pikiran ingin mati juga. Dan di tembok di dapur majikan saya satu kali sepi, saya, oh maaf saudara, maaf teman-teman, saya bentur-benturkan kepala saya di tembok sekuat-kuatnya, tapi sama sekali tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sakit, sampai pokoknya nggak ada rasa sakit. Pokoknya segala penderitaan yang saya tanggung itu tidak ada yang tahu, termasuk majikan saya tanggung sendiri. Sampai suatu kali tiba-tiba anak majikan saya yang baru berumur 2 tahun setengah mengalami sakit epilepsi. Jadi waktu dia tiba-tiba itu matanya melotot ke atas, mulutnya berbusa,
dan tangan kakinya itu ke belakang seperti binatang seperti itu. Dia uh, seperti itu dan majikan saya mendoakan haleluya, haleluya, haleluya kayak gitu, mendoakan supaya dia tidak epilepsi kayak gitu, tidak kejang-kejang. Saya tanya kepada majikan saya, kok doanya kok haleluya ya? Nyonya haleluya itu artinya apa? Katanya saya, nggak tahu, tanya papi tuh. Tuhan, haleluya itu artinya apa? Nggak tahu, orang saya bukan pendeta katanya. Oh, jadi saya tidak tahu apa itu haleluya pada waktu itu. Jadi kemudian majikan saya menelpon gereja, tapi gereja hanya mengutus anak rohaninya, perempuan, orang Solo. Jadi kita berdoa bersama, kita sharing, tapi kemudian dia masuk ke kamar saya dan teman saya ini, kita berdua ditanya sama ini anak rohani gereja, dia tanya saya, kamu ada jimat tidak? Pada mulanya saya tidak mengaku, karena memang dalam kepercayaan saya, jimat itu sangat penting karena untuk melindungi kita supaya kita tidak diganggu orang-orang jahat atau roh-roh jahat. Jadi kadang-kadang juga ada jimat yang supaya kita cepat dapat jodoh kayak gitu. Jadi pada waktu itu dia tanya, saya tidak mengaku, teman saya juga tidak mengaku. Sampai akhirnya dia sendiri bersaksi, dia bilang dia dulu juga seorang yang agamanya Islam, dan waktu dia SMA, dia camping naik gunung, dia jatuh dari gunung, ada batu masuk kepala. Jadi dia di rumah sakit itu, dia didatangin pendeta itu mau berdoa untuk dia, tapi dia tidak mau, karena dia kan bukan Kristen. Dia tidak mau didoakan oleh pendeta itu, tapi pendeta itu datang sampai 3 hari berturut-turut, dan dia sudah tidak tahan lagi karena sakitnya itu sudah sampai keluar nanah kayak gitu. Jadi akhirnya dia bilang, kalau memang saya bisa sembuh, saya akan percaya Yesus. Jadi pendeta yang mengunjungi dia itu akhirnya berdoa untuk dia, dan malam itu dia bisa tidur dan batunya keluar sendiri dari dalam kepalanya dia. Jadi sejak saat itu dia cerita, dia ketika sebelum dia percaya Yesus, dia juga pergi ke Gunung Lawu untuk mencari jimat-jimat itu, karena bagi dia itu sangat penting, dan di dalam kampung dia juga kebanyakan orang pada pakai seperti itu. Jadi sudah menjadi umum, termasuk saya. Jadi ketika dia sudah bersaksi, akhirnya kami mengaku. Saya kasih itu minyak yang dari orang pintar itu, dan teman saya juga ada, jimatnya kasih dia untuk dibawa ke gereja, dibakar. Dan pada hari Minggu, kita rame-rame ke gereja seperti biasa, dan di gereja itu anak majikan saya yang kena epilepsi itu, maaf ya teman-teman, saya belum menceritakan kalau dia itu dibawa ke dokter ya. Jadi dokter mengatakan anak majikan saya ini terkena epilepsi. Jadi epilepsi itu bukan penyakit keturunan dan juga bukan penyakit yang menular, tetapi bisa diobati kalau dia minum obat secara teratur selama 2 tahun. Kemudian di gereja didoakan, Pak Pendeta ini tumpang tangan di kepala anak majikan saya ini. Dia tengking, dia katakan di dalam nama Yesus, keluar semua roh jahat, keluar setan, keluar roh iblis, keluar segala sakit penyakit. Saya lihat kok doanya kok begitu. Kalau dalam kepercayaan saya, dalam agama lama saya, kalau kita orang sakit, saya masih ingat sekali adik saya sakit panas, yang lelaki sampai matanya mendelik-mendelik ke atas, manggil orang pintar yang tempat saya belajar mengaji, itu dia pakai diminumin air, terus kalau di kampung kan ada tuh ya binatang undur-undur namanya, jadi di debu gitu dia jalannya mundur. Nah binatang itu dipakai untuk ngobatin adik saya supaya tidak panas. Jadi dijampi-jampi, dikasih air, masih dikasih obat. Sementara saya ngelihat anak majikan saya
dipegang kepalanya, terus dibilangnya roh jahat, roh ini semuanya diusir, seolah-olah itu apa, ada setan-setan di dalam tubuhnya anak majikan saya gitu, dalam pikiran saya. Mana mungkin sakit penyakit bisa diusir, diobatin dong. Dalam pikiran saya, orang Kristen ini bodoh ya, dalam pikiran saya. Kok sakit penyakit kok diusir kayak gitu. Pada waktu itu saya belum mengerti ya teman-teman. Jadi minggu pertama berdoa masih kambuh, minggu kedua berdoa masih kambuh, minggu ketiga didoain lagi sudah tidak kambuh-kambuh lagi, sudah jarang. Jadi minggu keempat masih didoakan tidak kambuh-kambuh lagi. Jadi majikan saya, oh mungkin lihat aja 1 minggu lagi deh, nanti kita bawa ke dokter lagi kayak gitu kan. Ternyata selama itu tidak pernah kambuh-kambuh lagi. Jadi majikan saya memberanikan bawa ke dokter anaknya ke ini, dan dokter mengatakan sembuh total, tidak ada epilepsi. Saya heran, tapi saya tidak percaya kalau itu Tuhan yang menyembuhkan. Saya belum percaya pada waktu itu. Saya berpikir, kebetulan. Seperti itu. Jadi, setelah peristiwa itu, akhirnya teman saya ini meninggalkan majikan saya. Dia tidak bekerja lagi di sana. Jadi, otomatis saya sendiri mengurus anak juga, mengurus rumah tangga. Setiap hari Selasa sore, di sebelah majikan saya juga ada sekolah minggu khusus buat anak-anak. Jadi biasa kalau sore itu para babysitter sudah mandi, bawa anaknya rame-rame kita ngumpul-ngumpul. Jadi sebelah rumah mengadakan sekolah minggu. Jadi kita ke sana kumpul-kumpul di situ. Sekolah minggu di situ biasanya kita cerita tentang Alkitab seperti Nabi Nuh, Nabi Adam. Itu yang saya perhatikan. Oh, ternyata Nabi Nuh Kristen juga ada Nabi Nuh ya. Kok sama ya ceritanya? Itu apa, air bah gitu. Terus kok ada Nabi Adam juga, berarti sama dong. Dalam pikiran saya seperti itu. Setelah itu si guru sekolah minggu ini ngasih mbak-mbaknya, kita para babysitternya ngasih, ini buat mbaknya, ini buat susternya, ini buat ini. Saya dikasih juga, dan saya baca itu Matius 11 ayat 28. Penyemarilah kepadaku semua yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Dan pikiran saya, ya apaan sih? Apa benar Tuhan ya? Apa dia tahu perasaan saya ya? Ini sesobek aja. Saya nggak percaya, maksudnya nggak ngerti, nggak ngeh gitu, saya buang aja. Jadi di rumah majikan saya itu kan ada lemari hiasan juga, di sana ada bingkai gambar Tuhan Yesus tersenyum membuka tangannya, dan di situ ada ayat Matius 11:28. Biasanya kalau saya ngelap itu tuh biasa aja, tapi hari itu saya merasa kayak, kok ayat ini kayak hidup ya, seolah-olah memanggil-manggil saya untuk baca, untuk ngeliatin kayak gitu. Tetapi sekali lagi saya, kebetulan aja kali ya, saya nggak ngerti. Jadi suatu malam, kira-kira jam 11:30, kurang lebih seperti itu. Biasanya saya kalau jam 11 sudah tidur. Karena besok pagi kan saya harus menyiapkan anak pergi sekolah playgroup. Jadi saya tidak bisa tidur malam itu. Saya guling sana, guling sini. Sampai malam banget, saya nggak bisa tidur, saya takut nggak bisa bangun, saya paksakan aja mata saya pejamkan. Jadi saya tidur itu, matanya saja yang tidur, tapi hati saya bangun. Saya sadar majikan saya, Tuan sama adiknya masih nonton bola, teriak-teriak, dan mereka juga nggak teriak kuat-kuat sekali sih, biasa aja. Cuma pas lagi gol gitu mereka teriak gol kayak gitu. Jadi pas saat itu antara tidur dan tidak, saya mau bilang tidur, tapi saya dengar semua suara, termasuk suara jangkrik saya dengar. Mau bilang bangun, tapi mata saya merem melekat banget. Karena memang
saya nggak bisa tidur. Jadi malam itu saya merasakan seperti ada di sebuah taman. Taman itu begitu indah, luar biasa indah. Rumputnya hijau, hijaunya itu nggak sama seperti nggak ada di nggak pernah saya kan waktu kecil juga tukang nyari rumput ya buat kambing bapak saya. Jadi saya tahu mana rumput hijau muda, mana rumput yang tua. Tapi rumput itu nggak sama. Pokoknya bagus banget, hijaunya itu bagus dan tamannya juga bagus banget. Terus di belakang saya, sini sebelah belakang, sebelah kanan sini ada orang tinggi, tinggi banget. Dia berjubah, saya tidak melihat wajahnya, cuma badannya sama jubahnya saja. Dia berdiri di belakang saya dan kemudian dia memperlihatkan saya sebuah rumah di sebelah kanan itu. Aduh, rumahnya sangat-sangat bagus. Dia bangunannya semua bilang seperti masjid, tapi dia bukan masjid. Gereja juga bukan gereja, tapi dia bentuknya kayak masjid begitu. Kayak bangunan kuno begitu, tapi bagus banget. Dia kilau-kilauan seperti emas. Emasnya juga bukan emas kuning, tapi emas yang tua kayak gitu. Sangat bagus dan mengkilap-mengkilap dan kilap-kilapnya itu seperti pelangi. Tapi bukan pelangi kasar di langit gitu, bukan. Dia kecil, halus kayak gitu. Pokoknya bagus banget. Mengkilap-mengkilap. Saya tuh terkagum-kagum. Karena saya orang miskin ya, saya nggak pernah lihat sesuatu yang indah. Jadi melihat begitu saya tuh tercengang, mulut saya nggak bisa buka. Kemudian orang yang berdiri di belakang saya ini, dia mengulurkan tangannya begini, ke depan saya, ke arah kiri. Saya melihat ke kiri, nggak ada apa-apa, gelap saja. Pokoknya saya terkagum-kagum itu, tapi orang yang di belakang saya minta saya lihat ke kiri sampai 3 kali. Jadi saya penasaran juga, ada apa sih? Saya lihat ke kiri, ternyata kuburan. Kuburan itu hanya tanah ditumpuk begitu saja, karena di kampung saya kan bukan orang yang kuburannya dibangun gitu, bukan cuma tanah ditumpuk. Saya lihat kuburan itu masih segar dan saya perhatikan dia terbuka. Di dalam kuburan itu ada cahaya terang. Saya perhatikan lagi dalam sekejap mata. Itu bukan kuburan lagi, tapi lautan api. Benar-benar lautan, saudara. Dia bukan kayak apa ya? Dia apinya itu bentuknya seperti kalau besi dibakar. Jadi apinya bentuknya bukan seperti bakar-bakaran kompor gitu, bukan. Dia seperti bara gitu, bentuknya bara. Itu lautan luas, lebar, nggak ada yang kelihatan selain kaki saya saja berdiri, itu darat. Sama Tuhan Yesus, orang yang tinggi di belakang saya itu saja darat. Selebihnya itu sudah lautan, benar-benar lautan. Jadi saya lihat di tengah lautan itu seorang wanita yang melahirkan saya, dia ibu saya, setengah badannya tenggelam ke dalam api, tetapi tidak terbakar. Dia melambaikan tangannya ke atas ke arah saya, minta tolong, sambil dia menggertak-gertakkan giginya kesakitan, tapi dia tidak bicara apa-apa, hanya menggertak gigi kesakitan. Saya masih ingat ketika ibu saya masih hidup, saya bukan hanya sering dipukul, sering dimarahi, bukan hanya harus memberikan uang, harus bekerja, pokoknya intinya kalau orang kampung itu katanya kalau punya anak itu sama dengan menanam, nanti akan menuai hasilnya. Seperti itu. Ibu saya juga pernah cari porkas, pada zaman itu kan ramai ya porkas. Saya masih ingat ibu saya bawa sejen, dan setahu saya tetangga yang mengantarkan dia ke cari nomor itu sama ibu saya dilempar oleh kuasa gelap. Dan saya tahu ibu saya juga percaya kepada kuasa-kuasa dukun.
Tapi walau bagaimanapun dia ibu saya. Jadi saya bilang, saya memaafkan dia dan saya mau menolong dia, saya mau angkat kaki saya menolong dia, saya rela masuk neraka karena dia ibu saya. Tetapi kaki saya melekat, saya tidak bisa bergerak karena saya belum meninggal ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa bergerak, saya hanya bisa memandang sangat mengerikan teman-teman. Itu neraka betul-betul ada teman-teman. Dia betul-betul ada, nyata. Lautan lagi bentuknya, kalau sekali lempar udah ke situ. Mending kalau mati terbakar hangus jadi angus. Itu nggak terbakar teman-teman, itu saya nggak terbakar. Hanya tenggelam di dalam api itu. Saya nggak tahan, sampai nggak tahan. Saya bilang, Tuhan, saya mau buka mata sebentar ya, nanti saya lihat lagi ya. Tetapi ketika saya membuka mata, saya tidak tahan lagi. Ternyata saya ada di kamar. Dan ketika saya tutup lagi, sudah tidak ada. Saya mau bilang ini mimpi. Tetapi saya sadar betul majikan saya sedang nonton TV. Saya dengar suara apapun. Suara cicak saya dengar. Ketika saya sedang melihat penglihatan itu, saya dengar suara majikan saya berteriak-teriak nonton bola. Saya dengar. Tapi tetap saja saya berpikir itu juga mimpi. Saya tidak bercerita kepada siapapun. Saya anggap itu ya mungkin mimpi, itu pemikiran saya. Saya belum percaya kepada Yesus sepenuhnya pada waktu itu. Tapi saya mikir juga, mungkin maksudnya supaya saya jangan seperti ibu saya atau gimana, saya nggak ngerti lah. Pokoknya saya degil dan degil, hati saya degil, hati saya keras, saya nggak percaya. Sampai akhirnya berakhir saya berakhir tahun itu tahun 1995 sampai mau berakhir kita merayakan Natal. Maaf, belum teman, itu masih awal 1994 saya merayakan Natal. Berarti saya masih ingat, saya menyiapkan anak majikan saya untuk acara Natal. Saya menyiapkan membuat puisi, membuat bintang, menyiapkan untuk sekolah minggu. Padahal pada waktu itu saya sebetulnya belum percaya Yesus. Tapi saya sudah diinjili sebetulnya sama Pak Pendeta. Saya sudah membuat pengakuan. Tetapi saya melakukan semua itu karena saya nggak enak aja sama majikan saya, kan anak majikan saya sudah sakit gara-gara jimat saya. Jadi saya nggak enak dong. Jadi saya pura-pura terima Yesus gitu pada waktu itu. Sampai acara Natal itu selesai, dapat hadiah bungkus-bungkusan gitu, di dalamnya ada teratat juga. Dan teratatnya masih sama Matius 11 ayat 28. Saya nggak ngerti kenapa, kayak padahal saya tahu ayat Alkitab itu kan banyak, teratat di gereja juga banyak. Mengapa cuma itu saja yang selalu dikasih ke saya? Singkat cerita, pada akhir 1995 akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari majikan saya. Jadi saya bekerja di Bekasi, menjadi pembantu rumah tangga di tempat lain, di keluarga Muslim di Bekasi sana. Dan saya berpikir ingin melupakan semuanya apa yang sudah saya alami. Karena saya kan belum sampai Al-Quran ya, baru sampai Iqra, dan doa-doa saya juga belum 100% hafal. Jadi saya mau meninggalkan Tuhan Yesus dengan menghafal Iqra. Jadi saya setiap hari ada waktu saya baca Iqra. Tapi setiap kali saya buka Iqra, wajah Tuhan Yesus yang ada di bingkai rumah majikan saya itu muncul di situ. Dia tersenyum. Nanti saya tutup lagi. Besok atau sore atau siang saya ada waktu, saya buka lagi. Ada lagi wajah Tuhan Yesus di situ senyum. Saya sampai marah, saya bilang, saya nggak mau jadi orang Kristen. Kalau saya jadi orang Kristen, nanti saya nggak bisa dapat jodoh. Nanti saya nggak bisa punya suami. Nanti saya dicela orang.
tetapi di dalam batin saya itu bergulat. Dulu saya tidak tahu kalau itu Roh Kudus. Saya dulu berpikir hati saya itu ada dua. Jadi hati saya bergulat. Yang satu bilang, kamu sudah percaya saya. Kamu ikut saya. Saya bilang, enggak. Saya akan ikut kamu. Saya malu ikut kamu. Nanti saya enggak dapat jodoh. Nanti orang Kristen kan enggak ada di tempat saya. Enggak kawin-kawin. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya ketika saya buka lagi, teman-teman tahu ya kalau Iqra itu kan hurufnya besar-besar ya. Arabnya itu besar-besar. Itu tiba-tiba seperti di zoom, dia kabur semua, nggak tahu kemana bentuknya. Sampai hari ini saya nggak bisa lihat tulisan Arab selain alif, bata, sajim. Selain itu saya nggak bisa lihat. Apalagi yang kecil-kecil, yang besar aja saya nggak bisa lihat. Kemudian pada akhir pas Natal 1995 pas itu Natal, tetangga majikan saya kan ada yang Kristen. Yuk kita ikut Natalan yuk katanya. Terus saya bilang, saya kan belum percaya Yesus, saya cuma pernah ke gereja aja karena sering cerita ke dia. Jadi dia tahu semua tapi saya nggak cerita kepada majikan saya. Jadi majikan saya marah, dia bilang, kamu ini sebenarnya Kristen apa Islam sih? Saya sampai nggak ngomong sama suami gara-gara kamu. Tapi saya nggak bisa dibendung hati saya harus pergi ke gereja. Malam itu merayakan tahun baru 1996. Jadi saya hujan-hujan saya pergi juga. Ya udah saya pergi katanya. Saya pergi pinjam payung dan pulang jam 1 malam payungnya hilang. Gara-gara kamu sih, saya sampai ngomong sama suami, payung mahal lagi hilang. Itu cobaan pertama, teman-teman. Dan setelah itu saya minta izin ke gereja setiap minggu. Jadi di gereja itu, gereja ruko gitu ya, jemaatnya kurang lebih 8 orang sampai 10 orang. Saya nggak, pada waktu itu saya kan orang baru ya, saya belum mengerti berdoa, belum mengerti, semua orang berbahasa roh. Sementara saya buru-buru bahasa roh, saya bahasa Indonesia aja, saya nggak ngerti, saya cuma bisa meneteskan air mata, menangis, dan hanya bisa menangis. Saya kalau doa cuma menangis. Makanya kalau orang bilang sama saya bahasa roh, saya bahasa tetesan air mata. Saya hanya menangis. Dan satu kali yang ibu-ibu nyari yang perempuan cari yang perempuan lagi, yang suami istri pasangan, suruh saling mendoakan. Jadi ada ibu-ibu mendekati saya, dia mendoakan saya, tapi udah waktu giliran saya mau mendoakan dia, saya nggak tahu gimana cara berdoa, saya malu banget. Akhirnya saya tidak ke gereja lagi, dan tetangga majikan saya Kristen ini kan juga sponsor ke luar negeri. Jadi dia menawarkan saya ke Malaysia. Saya bilang sama dia, saya ini kan nggak sekolah, nggak bisa menulis. Kamu bisa baca? Bisa, tapi nggak bisa menulis. Saya nggak bisa nulis bener, teman-teman. Huruf besar kayak apa, titik kayak apa, naruhnya di mana, space kayak apa, gimana, satu kata itu kayak gimana, saya nggak ngerti bener-bener. Jadi kalau saya menulis itu langsung bablas. Kadang-kadang saya niru-niru teman-teman yang pernah saya lihat, karena mereka juga orang kampung, sekolahnya juga sekolah di kampung, kadang-kadang huruf besar taruh di belakang, kadang di tengah, jadi kayak mainan, saya ikutin aja kayak gitu. Dan rasanya lucu ketika saya sudah bisa. Jadi waktu itu bulan April 1996, saya ke Malaysia bekerja sebagai TKW di Malaysia. Jadi di Malaysia ini kan kalau orang Melayu bahasa Melayu, bahasanya sendiri-sendiri, bukan seperti di Indonesia satu bahasa. Sana itu sendiri-sendiri. Jadi kalau orang Cina, mereka bahasa Cina, bahasa Hokkien kalau di Penang, kalau di Kuala Lumpur bahasa Cantonese, kalau India, bahasa Tamil gitu. Jadi
majikan saya tidak menguasai bahasa Melayu, mereka berbahasa Inggris. Jadi bahasa Melayunya itu apa ya, nggak ada arahnya. Seperti kalau contoh sekali ya, kalau dia bilang sama saya, Jess saya minta itu mie taruh di dalam mangkok, dia nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi cuma pakai bahasa tangan di kepala-kepala gini, mi, pinggan, kayak gitu saja. Tapi saya paham artinya. Kayak gitu. Jadi karena kami beda bahasa, seperti ayam sama ite, kami terjadi perselisihan dengan nenek di rumah majikan saya, itu mertua majikan saya. Jadi saya sangat bersyukur majikan saya ini menganggap saya seperti keluarga. Saya diberi kebebasan, tidak ada harus begini, harus begitu, tidak ada. Semua kebebasan, saya melakukan kebebasan di rumah majikan saya, ngatur sendiri, cuma masak diatur malam saja, kalau siang itu cuma nenek, kalau cucunya pulang sekolah makan baru masak, kalau tidak ya tidak. Satu kali saya membuat kesalahan karena kami kan beda bahasa. Jadi nenek ini kan seringkali cemburu kalau saya dekat sama bos perempuan. Jadi dia membuat masalah sampai dia mengeluarkan kata-kata yang kasar sekali. Kalau apa dia bilang perempuan gitu ya maksudnya ya. Perempuan kalau bahasa Arabnya wati tau lah ya. Bahasa Hokkainya puke gitu. Jadi perempuan artinya lah kayak gitu. Tersinggung banget, saya sakit hati banget karena waktu itu saya juga masih muda, saya belum bisa menghargai sikap orang tua. Saya juga bukan orang yang pokoknya belum mengerti, emosi saya juga tidak stabil karena pengalaman hidup saya, sehingga akhirnya membuat nenek shock dan dia tidak mau bicara dengan saya selama 3 hari. Jadi selama 3 hari saya hanya bekerja, rutin yang lain. Selain itu kalau tidak disuruh saya tidak bekerja. Dia tidak mau bicara dengan saya selama 3 hari itu. Tapi saya setiap hari berdoa, Tuhan Yesus ampuni saya sudah nyakiti nenek, Tuhan Yesus ampuni saya sudah nyakiti nenek, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya doa 24 jam kali 3 hari. Sampai pada hari yang ketiga itu Tuhan saya mondar-mandir di depan kamar saya. Dalam hati saya, aduh, kayaknya saya mau diterminate, mau dipulangkan ke Indonesia. Dia saya lihat mukanya sedang mikir mau ngomong apa, dia mondar-mandir, saya cuma bengong aja di dalam, bingung apa mau dipulangkan gitu. Gak taunya dia cuma bilang, kamu baru baru bertengkar sama nenek ya. Dia bilang, iya Tuhan, saya minta maaf Tuhan, saya tidak menguasai emosi saya mohon maaf, saya tidak tahu marah-marah sama orang tua. Terus dia bilang, udah mulai hari ini kamu jangan marah lagi sama nenek, kamu jangan diam, dia kan orang tua. Jadi kalau dia nggak nyuruh kamu yang tanya, jangan tunggu disuruh dan jangan sampai dia nanya kamu. Jadi kamu yang tanya dulu, kan kamu di sini kerja. Oh baik Tuhan. Setelah ngomong kayak gitu, Tuhan pergi, jadi di rumah cuma ada saya sama nenek. Nenek seperti biasa orang tua, dia akan tidur di kursi panjang di depan TV. Saya bilang sama nenek, Nek, saya minta maaf ya Nek, nenek hari ini mau masak apa? Nggak seperti biasanya teman, kalau orang tua kan nggak kerja, pelit ya. Biasa kita cuma makan kobis direbus, dikasih kecap asin, itu sudah menjadi spesial setiap hari. Tapi hari itu, oh itu ada brokoli, kita masak, kita makan berdua kayak gitu. Jadi ketika itu dia masih di ruang depan, saya ke ruang belakang. Rumahnya besar sekali, rumah majikan saya, teman-teman. Jadi dari ruang depan ke tengah itu sangat jauh. Jadi saya buka kulkas, saya ambil sayur di kulkas, itu masih dalam keadaan terbuka kulkas, saya berlutut di situ. Saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih, haleluya, Yesus terima kasih. Teman-teman, saya merasakan kepala saya dielus-elus, teman-teman. Benar-benar dielus-elus tangan manusia.
Benar rasanya seperti tangan manusia, saya dielus-elus, disayang-sayang begini, begini, siapa yang ngelus-ngelus saya? Tuhan sudah kerja, nenek gak mungkin melakukan itu. Ketika saya menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, tidak ada siapa-siapa, teman-teman. Saya bilang itu hantu, tapi kalau hantu, yang saya tahu pasti merinding-merinding. Tapi ini tidak, teman-teman. Saya merasakan sukacita yang luar biasa, hati saya damai banget. Sampai akhirnya saya ambil brokoli, saya taruh di dapur, masuk kamar, saya lompat-lompat, teman-teman. Saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau sudah mengampuni saya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengampuni saya. Tuhan, ini benar Engkau, Tuhan. Aduh Tuhan, saya nggak percaya ini benar Engkau, Tuhan. Gitu, saya sukacita banget. Dan setelah kejadian itu, nenek sudah tidak cemburuan lagi. Cuma ya seperti itu, teman-teman, karena majikan saya itu kan Buddhis, Konghucu, sementara saya Kristen. Saya dari awal sudah bilang sama majikan saya, kalau saya Kristen, saya tidak akan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhannya dia, maksudnya kayak gitu. Dan ya, jadi nenek Tuhan setuju, ya setuju, tapi nenek kurang setuju. Jadi seringkali makan beras semuanya disembah. Kalau pas hari sembahan itu, saya akhirnya dengan gaji saya sendiri saya makan, beli roti. Dan puji Tuhan, ketika akhirnya saya finish 2 tahun, tapi nyonya saya minta sambung lagi. Saya bilang saya tidak mau karena neneknya cerewet. Tapi ketika hari pas Desember, 25 Desember, masih bisa dilanjutkan, Pak Yusuf? Iya, nanti berkembang dengan diskusi ya, Mbak Bu Mia. Soalnya ini sudah 1 jam, jadi kita harus kasih kesempatan kepada teman-teman yang ingin masuk ya, berdiskusi. saya tidak sadar. Ya. Maaf. Ya, jadi kita, ya nggak apa-apa. Nanti berkembang nih di dalam diskusi dengan teman-teman yang akan masuk, yang akan bertanya sama Ibu Mia, baik, ya. Pak. Ya, kita harus kasih kesempatan kepada mereka. Ya, oke. Baik teman-teman, itulah karya dari Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sangat ajaib, ya, datang menghampiri seorang yang putus asa, Ibu Mia, pada waktu itu masih muda, masih belia, mengalami pelecehan seksual dari orang yang sebetulnya menjadi panutan, menjadi teladan, karena dihadirkan sebagai orang pintar untuk menolong pada waktu itu, tapi ternyata justru hatinya hati yang tidak baik, hati yang dikuasai dengan nafsu setan, sehingga dia melakukan pelecehan seksual kepada Ibu Mia. Dan apa yang terjadi tadi sudah disaksikan, bahwa di dalam pergumulan dari Ibu Mia yang cukup panjang, dan satu ketika Tuhan Yesus memberikan penglihatan. Pada waktu itu Tuhan Yesus menawarkan kerajaan surga, seperti yang berulang-ulang kali dilihat oleh Ibu Mia, ayat yang ditemukan di gereja, bahkan di sekolah minggu, dan juga di beberapa kesempatan. Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu yang terjadi satu ketika Tuhan menyatakan lewat penglihatan. Pada saat itu tidak tidur karena masih mendengar suara dari majikan, dan suara-suara yang di sekitar pada waktu itu masih terdengar dengan jelas. Hanya tutup mata, tapi Tuhan memperlihatkan bahwa ada satu kerajaan yang sangat luar biasa. Itulah kerajaan surga yang penuh dengan kebahagiaan, melihat rumput yang sangat-sangat begitu cantik, begitu menarik, begitu luar biasa pemandangan itu. Dan Ibu Mia melihat sesosok yang begitu luar biasa, dan ternyata di sebelah kiri itu juga diperlihatkan neraka yang begitu mengerikan. Sejauh mata memandang dari Ibu Mia, itu semuanya lautan neraka yang sangat api, yang sangat membara, yang sangat mengerikan. Dan apa yang terjadi? Di situ juga Ibu Mia melihat orang tuanya sendiri, ibunya sendiri, dan bagaimana Ibu Mia berusaha untuk menyelamatkan, tetapi tidak bisa, ya, tidak bisa karena ada kaki yang menahan, kakinya tidak bisa bergerak.
kakinya tidak bisa kemana-mana. Itulah kuasa Tuhan Yesus yang memilih dan menyelamatkan Ibu Mia, sehingga dia tidak bisa bergerak kemana-mana kakinya. Dan daratan itu hanya kaki di tempat dia berdiri. Semuanya itu neraka, semuanya mengeri. Jadi ini adalah satu gambaran kepada kita bahwa neraka itu begitu besar tempatnya dan begitu mengerikan. Dan semua manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu semuanya akan masuk ke dalam tempat itu. Sungguh mengerikan, ya. Kita bersyukur pada malam hari ini, kembali kita semuanya diingatkan bahwa berhati-hatilah dengan perjalanan hidupmu. Karena neraka itu adalah satu tempat yang pasti. Dia lebih pasti daripada rumah yang kita tempati. Karena apa? Rumah yang kita tempati paling beberapa tahun. Tetapi neraka itu adalah kekekalan. Kalau manusia masuk ke situ, itu mustahil bisa keluar. Neraka begitu mengerikan. Mari teman-teman, saya juga mengasihi Anda semua. Saya mengasihi Anda semua. Itu sebabnya pada kesempatan ini, kesaksian dari Ibu Mia ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menjadi berkat bagi kita. Untuk kembali kita semua diingatkan bahwa berhati-hatilah. Berjalanlah di jalan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kalau Anda belum berjalan di jalan yang disediakan Tuhan, mari cepat-cepat bertobat. Percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada jalan di luar Tuhan Yesus. Akulah jalan kebenaran. Dan ingat baik-baik, di tempat kekekalan hanya ada dua tempat, neraka atau surga, saudaraku. Neraka atau surga. Pastikan baik-baik, selama engkau masih hidup di dalam dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk memilih sesuatu yang benar. Ya, Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, mati di atas kayu salib untuk mengulurkan tangannya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Oke teman-teman, kita akan buka ruang diskusi, dan saya perlu sampaikan tata tertibnya supaya kita tidak menjadi diskusi yang debat kusir. Ya, di dalam diskusi ini setiap penelpon diberi waktu 5 menit. 1 atau 2 pertanyaan, ya karena cukup banyak yang masuk, ya kita beri waktu 5 menit, dan di dalam diskusi, kita berdiskusilah dengan bermartabat, intelektual, ya, dan kita, dalam setiap pembicaraan kita, tujuan kita untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Jadi tidak ada kata-kata yang menghakimi, ya, tidak ada kata-kata yang menghina kelompok-kelompok tertentu, itu tidak diizinkan di ruang ini. Jadi tolong teman-teman ya supaya kita mematuhi tata tertib itu, karena kalau misalnya kita keluar dari tata tertib itu, saya mohon maaf, saya akan keluarkan Anda dari ruang diskusi, karena diskusi ini benar-benar menginginkan supaya kita mendapatkan berkat. Ya minimal menambah pengetahuan. Kalau Anda tidak yakin dengan kesaksian ini, ya tidak usah masuk ya, karena tidak ada yang paksa Anda, daripada nanti Anda masuk cuma berbicara, menyangga dan membantah dan segala macam, itu kan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Cuma menunjukkan sebetulnya pembicaraan-pembicaraan yang bodoh yang kita sampaikan karena tidak menjadi berkat, tidak bermanfaat bagi orang lain. Oke, kita buka penelpon pertama, kita kasih kepada Bapak Cabe. Selamat malam, Pak Cabe. Bisa dengar suara saya? Selamat Sebelum ya, malam, Pak Cabe, silakan, Pak. Bu bisa Kasmiati, saya sampaikan ke Pak Yusuf, kemarin diminta untuk add WA, ternyata mungkin diprotek oleh admin sehingga saya nggak bisa add. Kalau menghubungi saya bisa ke email Pak, cabe.rrgs@gmail.com. Mungkin kemarin saya add nggak bisa, mungkin diprotek sama admin mungkin. Emailnya apa Pak? Emailnya? @gmail.com. Tulisannya Alpha, gimana Pak? Pakai abjad aja Pak, supaya Charlie Alpha Eko Charlie Beta, Alpha Beta, Delta Beta. Eko
Charlie Beta. Oh, Alpha Beta Echo Charlie dot Alpha Beta Echo double ya, Romeo terus double Romeo double Romeo ya, Golf Sera Golf Sera gmail.com @gmail.com. Golf Sera @gmail.com. Saya Golf ulangi, oh oke Charlie ya, Alpha Beta cabe Echo dot RRGS ya. Saya ulang ya. RRGS Golf Ya, ya. @gmail.com. Oke. Jadi saya ulang ya Pak. Ya. cabe.rrgs@gmail.com. Betul Iya. ya? Oke. Oke Pak. Nanti kita ini. Silakan Pak Cabe, silakan. Oke, selamat malam Bu Kasmiati. Selamat malam Pak Cabe. Ya. Ini pertanyaan saya ini gimana ya? Soalnya ini bukan hanya Muslim saja ternyata yang tidak memahami. Ternyata akhir-akhir ini juga cukup viral dibahas oleh pendeta-pendeta bahkan dan juga YouTuber Kristen tentang perjumpaan dengan Yesus. Itu ketika seseorang berjumpa dengan Yesus kemudian diajak ke neraka, menurut salah satu channel dan juga salah satu pendeta besar MGM, itu gak mungkin orang bisa keluar lagi dari sana. Nah, Ibu tadi kan ngomong bisa kemudian membuka mata dan ternyata masih ada di kamar ya itu. Nah itu menurut pandangan Ibu gimana? Terus yang kedua bisa dijawab sekaligus saja nanti. Menurut Pak Yusuf tadi neraka itu kekal, sehingga apakah berarti mamanya Bu Kasmiati jelas sudah tidak mungkin lagi untuk keluar dari neraka berarti? Menurut keyakinan Kristen. Ya itu aja, mohon dijelaskan. Ya, saya jawab ya Pak Cabe. Tuhan Yesus itu kan Tuhan. Ketika dia memperlihatkan neraka kepada saya, bukan berarti saya masih hidup, belum mati. Dia cuma memperlihatkan kepada saya supaya saya melihat bahwa neraka itu betul-betul ada, dan yang saya lihat itu seperti tertulis dalam Alkitab. Dia tidak memeceng ke kiri dan tidak memeceng ke kanan. Tuhan itu kan berkuasa. Dia bisa memperlihatkan kepada siapa saja. Bahkan kepada saya dan juga kepada Pak Cabe. Jadi ketika saya melihat neraka dan daratan itu, saya itu kan karena saya ada di dunia. Saya cuma melihat neraka dengan pandangan di luar kesadaran saya. Jadi cuma roh saja yang Tuhan perlihatkan. Tapi tubuh jasmani saya tidak melihat. Seperti itu. Seperti Pak Cabe, kalau Tuhan membuka mata Pak Cabe bisa melihat hantu. Seperti itu. Kan hantu itu kan Pak Cabe nggak bisa lihat kan. Dia ada di sekeliling Pak Cabe. Apakah berarti itu Pak Cabe ada di neraka? Kan hantu itu Pak Cabe di neraka. Betul nggak? Ya. Atau begini aja, biar tidak terkesan saya itu membantah persaksian ini, karena bukan hanya saya, seperti pendeta MGM juga berpendapat demikian, kemudian channel-channel seperti layar teologi, kemudian layar debater, layar banyak lagi layar orang-orang Kristen yang berpendapat bahwa Yesus intinya itu tidak mungkin untuk menjumpai manusia. Kalau toh menjumpai berarti itu nanti menjadi rasul baru, intinya seperti itu. Nah, untuk agar tidak terkesan kita itu membantah masa lalu, barangkali bisa dilampirkan ini dasarnya ayat ini, gitu bisa nggak? Itu berdasarkan ayat apa bahwa Yesus itu bisa menjumpai seseorang
secara pribadi. Mungkin di ayat berapa? Saya rasa Pak Yusuf bisa jelaskan ya Pak ya, yang ayat yang mengatakan bahwa teruna-teruna akan diberi penglihatan. Saya tidak Ya. hafal letaknya di mana, tapi saya ingat ayat itu. Dan bagaimana Rasul Paulus ketemu Tuhan Yesus secara pribadi, padahal Tuhan Yesus sudah ada di surga. Dan bagaimana Stefanus melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Saya rasa Pak Yusuf bisa menjelaskan kepada Pak Cabe. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi ya seperti itu ya Pak Pak Cabe, bahwa pendapat dari MYM itu kan pendapat pribadi ya Pak. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar iman kekristenan ya. MYM itu saya tidak tahu dia bagaimana pemahamannya dia, pengertian dia. Tapi saya hanya bisa kasih tahu berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul 2 itu terdapat bahwa pada akhir zaman teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan, akan mendapatkan mimpi-mimpi, akan mendapatkan hal-hal yang supranatural. Itu yang dituliskan oleh Tuhan. Nah, seperti tadi Ibu Mia juga sudah jelaskan bahwa Stefanus juga melihat Tuhan Yesus ya pada waktu dia berhadapan dengan orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang pada waktu itu berselisih paham. Mereka merasa tersinggung atau mereka merasa jengkel, mereka merasa marah sekali karena murid-murid pada waktu itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi mereka tetap ngotot mengatakan bahwa tidak mungkin, karena mereka punya pandangan bahwa Tuhan Yesus itu hanya sebagai manusia. Itu yang terjadi. Dan juga pada waktu Rasul Paulus lagi dalam perjalanannya menuju ke Damsik, itu Bapak bisa temukan di dalam Kisah Para Rasul 8, 9, di situ Bapak bisa lihat perjalanannya ke Damsik. Nah, apa yang terjadi di situ? Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada dia. Dan mereka semua rebah ke tanah. Dan apa yang terjadi? Paulus yang tadinya begitu benci kepada Tuhan Yesus, bahkan dia ke Damsik itu ingin menghabisi murid-murid Tuhan di situ. Dia ingin membunuh, dia ingin menghentikan semua kegiatan-kegiatan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di tengah jalan dia mengalami perjumpaan. Dan apa yang terjadi? Justru dialah yang menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Karena apa? Karena dia mengalami, dia melihat sendiri, dia melihat secara jelas gitu loh, bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar adalah Tuhan yang selama ini dia sangkal, yang selama ini dia hianati. Banyak murid Tuhan yang sudah menjadi korban, dia aniaya, dia pukul, kemudian Stefanus juga sudah mati pada waktu itu. Ya kira-kira seperti itu Pak. Jadi sangat banyak Pak ayat di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu bisa menampakkan diri gitu loh. Artinya dengan tujuan penyelamatan kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Itu mungkin Pak Cabe ya. Jadi intinya memang secara alkitabiah ada ayat-ayat yang mendukung ke arah situ, seperti itu Pak ya. Betul Pak. Itu hal yang sangat terima kasih, Pak. Sangat pasti. Pak, ini Pak Cabe nomor telepon yang ingin membagikan buku kepada Bapak, mungkin Bapak bisa catat Pak. Iya. Berapa ya, Pak? Ini plus 1 dalam kurung 770 tutup ya. kurung ya 294 5174. Saya ulang kode Amerika ya, 1770 ya. Ya. 294 5774 ya. 51 Pak, 5174 Pak. 5174 ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, nanti Bapak bisa WA langsung ke beliau. Beliau ingin memberikan buku kepada Bapak supaya ini istilahnya ini bisa perbandingan aja Pak gitu loh. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin baik Pak. Terima kasih Pak Cabe. Oke Pak.
Baik Pak Terima Cabin, kasih, terima Pak kasih ya Cabin. atas teleponnya Pak. Tuhan berkati. Oke, kita ke Pak Nelson. Selamat malam Pak Nelson. Selamat malam, salam Pak Yusuf, Malam Pak. salam Bu Iya, iya. Kasmiati. Silakan Pak Nelson. Shalom, Pak Nelson. Iya. Selamat malam. Iya, saya sih mau menanggapi Pak Cabe ya. Kalau saya kan di dalam Kristen ini kan belum sepenuhnya istilahnya apa ya, dibilang taat, rajin enggak ya, cuman ke gereja baca bukan seperti hamba Tuhan kayak Pak Yusuf lah. Jadi saya menanggapinya seperti ini. Kalau logikanya sih saya ibaratnya melihat kerajaan di bawah danau. Jadi saya sama teman-teman misalnya mancing nih. Terus cuman saya aja yang ngelihat, kawan saya nggak ngelihat. Ya gimana mau percaya orang saya ngelihat gitu. Tapi teman-teman nggak ngelihat. Gimana orang mau ya itu saya sangat percaya dengan kesaksian Bu Kasmiati. Jadi ya mau sampai manapun dibuktikan kalau orang yang nggak percaya susah kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya kepada Bu Kasmiati, saya cuma mau menanyakan durasi pada saat Ibu tuh setengah tidur, setengah sadar, kemudian sampai Ibu membuka mata terus mendengar majikan Ibu nonton TV itu berapa lama durasinya, Bu? Saya lupa kurang tahu berapa lama ya, tapi cukup lama karena saya ibu saya kan sudah meninggal dan sudah lama tidak ketemu. Jadi saya melihat dia dan saya berharap saya bisa bersama dengan dia karena saya sudah mengampuni dia. Tetapi memang tidak bisa. Jadi saya cuma bisa melihat antara apakah mau terus melihat ataukah bagaimana gitu. Sampai akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tak buka mata dulu ya, nanti setelah ini saya akan tutup lagi, akan lihat lagi. Tapi ketika saya sudah buka, sudah tidak ada kesempatan lagi, cuma sekali itu saja. Oke, nah maksud saya gini loh Bu, misalnya Ibu tuh baring-baringnya jam 1 subuh misalnya nih ya, misalnya jam 1. Apakah Ibu bisa membuka mata masih di jam 3 subuh atau sudah mau pagi jam 6 atau bagaimana gitu maksudnya durasinya apakah lebih dari 1 jam atau 2 jam gitu maksud saya, Bu? Karena di kamar saya tidak ada jam, itu kan kamar pembantu. Gitu. Jadi kan tidak ada jam. Jadi yang saya tahu dari saya belum tidur sampai saya selesai melihat penglihatan itu majikan saya masih teriak. Masih di situ sekitar jam 12. Iya, sekitar jam 12 sampai jam 1, sekitar segitu. Tapi berapa lamanya saya kurang paham. Tapi kurang lebih segitu. Karena itu sudah tengah malam. Oke. Soalnya saya sepanjang saya menjadi subscriber Pak Yusuf, sangat jarang ya kesaksian yang saya lihat seperti Bu dilihatkan api neraka gitu kan. Soalnya saya kemarin lihat kesaksian si Eko Dani, dia di mimpi melihat gunung ya, terus ada lautan, tapi nggak seperti api neraka gitu. Nah, saya mau nanya sama Pak Yusuf, kalau Bu Kasmiati ini menurut Pak Yusuf ini apakah dia mau menjadikan penginjil yang lebih dalam atau seperti apa Pak? Panggilan lebih bagaimana kalau mengartikan mimpi ini Pak? Yang pertama tentu Tuhan ingin menyelamatkan Ibu Kasmiati. Yang kedua bergantung dari respon Ibu Kasmiati, apakah beliau akan terus komitmen untuk menyaksikan kepada orang lain tentang apa yang dia lihat gitu loh. Karena kita kan di dalam Tuhan Yesus setiap apa yang Tuhan kerjakan tentu bukan untuk kita nikmati sendiri. Itu harus dibagikan, harus diceritakan kepada siapapun. Nah, pada malam hari ini puji Tuhan Ibu Mia mengambil satu sikap yang pas untuk mau menjadi saksi Tuhan, dan lewat channel ini ada ribuan orang yang menyaksikan, dan itu adalah suatu karya dari Roh Kudus sendiri bahwa penglihatan yang diberikan kepada Ibu Mia tentunya tidak sia-sia, karena paling tidak ini cukup banyak yang mendengar dan mereka akan menjadi sebuah istilahnya warning, peringatan bahwa hidup ini harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat. Di luar Tuhan Yesus, tadi sudah disaksikan bahwa dia berdiri bersama dengan Tuhan Yesus, hanya itulah yang daratan. Semua itu neraka.
Jadi artinya bahwa Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, supaya kita ini orang-orang Kristen juga mempersiapkan diri dengan baik, dengan benar, supaya mengikut Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh. Ya, jangan mengikut Tuhan Yesus, ya kaki kanan Tuhan Yesus, kaki kiri bersama dosa, kaki kiri bersama iblis. Nah, itu juga berbahaya sekali buat kehidupan kekristenan. Ya, neraka itu pasti, makanya tadi saya katakan bahwa neraka lebih pasti dari rumah kita, neraka lebih pasti dari handphone kita, neraka lebih pasti dari mobil kita, neraka lebih pasti daripada nafas kita, karena neraka itu kekal, ya. Tidak ada orang yang bisa keluar dari situ kalau sudah masuk. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita semua, siapapun kita, peringatan yang begitu luar biasa. Jadi Tuhan memberikan penglihatan kepada Ibu Mia, itu tujuannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kira-kira begitu, Pak Nelson. Oke, saya sangat puas jawaban dari Pak Pendeta Pak Yusuf Manubulu. Buat Bu Kasmiati, selamat ya Bu ya, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ibu ya. Sukses terus untuk penginjilannya Bu. Yang penting Ibu maju terus, nggak usah dengar orang kanan kiri, maju terus. Untuk Pak Yusuf, makasih ruang dan waktunya Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak Yusuf Manubulu dan keluarga Pak ya. Salam, Ya, selamat sama-sama malam. Pak, diberkati. Shalom, selamat malam. Oke, kita ke Pak Budi. Selamat malam, Pak Budi. Pak Budi. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, Pak Yusuf silakan dan Pak juga, Budi. Selamat malam. Iya, Ibu Mia. Saya panggil Mia aja ya. Selamat malam, Pak Budi. Iya, ya. Jadi malam ini kita diberkati lagi dengan kan sebelumnya itu kan yang indah-indah nih, yang berkaitan dengan apa? Betapa indahnya surga. Tapi memang kesaksian Ibu ini mengingatkan kepada semua kita bahwa ya konsekuensi kalaupun kita jauh dari Tuhan, itu tempatnya yang seperti yang Ibu lihat. Dan itu menjadi perhatian bagi kita semua. Itu satu. Lalu kemudian Bu, saya mau nanya, setelah Ibu lihat setelah Ibu percaya Tuhan Yesus, apakah memang ada godaan-godaan untuk kembali ataupun maksudnya untuk menjauhkan diri dari Tuhan Yesus? Iya Pak, tadi saya dalam kesaksian sudah saya katakan memang ada ketika saya mau kembali kepada agama saya yang semula, saya memperdalam bahasa Arab saya, karena kalau di dalam agama saya kan doanya harus dihafal. Saya nggak ngerti artinya Pak, tapi harus dihafal, harus bisa. Jadi saya mau menghafal doa itu, memperdalam doa itu supaya saya bisa. Tetapi Tuhan Yesus mencegah saya dengan tulisan Arab yang besar begitu, tiba-tiba tuh seperti di zoom, nggak bisa lihat. Sampai hari ini saya tidak bisa melihat Arab itu. Tapi kemudian pada akhirnya saya kembali lagi mencari Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, berarti selamatlah Bu, karena memang ibu dipilih ya, Ibu dipilih dari sekian banyak orang. Amin. Ya, dengan cara yang sebelumnya kan juga Ibu tidak pernah pikirkan untuk harus terjadi seperti itu, tapi ya itulah cara Tuhan. Dan saya juga tidak bisa menafsirkan yang macam-macam, karena itu adalah hak ataupun kehendak bebas dari Tuhan Yesus untuk menentukan cara bagaimana untuk memanggil Ibu Mia untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat. Percayalah Pak Budi. Percayalah bahwa surga adalah bagian dari Ibu sepanjang Ibu masih tetap taat kepada Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Pak Budi bersama kru, diberkati selalu. Doa kami tetap untuk Pak Budi. Untuk Pak Yusuf. Terima kasih Pak Budi. Iya Pak. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, shalom Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak juga. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke penelpon selanjutnya, saya harus ingatkan kembali bahwa diskusi ini adalah diskusi yang intelektual, yang bermartabat, karena tujuannya untuk kita mendapatkan manfaat ya.
supaya dalam pembicaraan-pembicaraan kita harus pikirkan orang lain. Paling tidak orang lain harus mendapatkan pengetahuan. Jadi tidak ada kata-kata yang ngegas atau kata-kata menghina kepada kelompok tertentu atau menghakimi kepada kelompok tertentu. Ya mohon maaf kalau ada seperti itu tidak diizinkan di ruangan ini ya. Jadi tolong kita saling kerjasama yang baik, minimal kita mendapatkan pengetahuan ya. Dan kalau misalnya ada yang tidak yakin dengan kesaksian ini, ya silakan tidak usah masuk karena tidak ada yang paksa Anda supaya di dalam diskusi kita tidak menjadi diskusi yang debat kusir atau saling membantah atau saling menyanggah. Kalau cuma sekedar ingin mendapatkan pengetahuan, silakan ya dari agama apapun, dari kelompok apapun, saya kasih kesempatan semua yang sama untuk kita masuk. Oke? Kita pindah ke Pak Has. Pak Has, selamat malam Pak Has. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak, silakan Pak. Malam. Selamat malam Bu Jasmiati. Ya, selamat malam Pak Has. Ya. Oh ya, saya membacakan itu dulu ya. Baik, Pak. Mengenai apa? Kemungkinan bisa mendapatkan penglihatan-penglihatan maupun mimpi-mimpi. Itu ada tertulis di Joel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Yaitu progres dari pekerjaan Tuhan di waktu-waktu berikutnya ya. Oh ya Bu Jasmiati, sekarang tinggal di mana nih? Masih di Malaysia apa di mana nih Bu? Di Indonesia. Di Indonesia di mana Bu ya? Ya, untuk maaf, alamat Pak. mungkin pribadi itu Pak ya. Maaf, Jadi tidak bisa dipublikasikan Pak. Untuk Oh, alamat iya. itu bersifat pribadi, jadi tidak dipublikasikan ya Pak. Jadi mohon maaf, Bu Mia memang tinggal di Indonesia. Untuk alamatnya sih itu privat ya Pak. Oke, silakan Pak. Iya Pak. Ya, oke. Saya paham. Oh ya, Bu Jasmiati, anggaplah sudah di Indonesia sekarang ini. Sudah berkeluarga maksud saya gitu Bu. Maaf Pak, saya tidak mau bicara soal itu. Oh gitu, ya. Jadi saat ini Bu Jasmiati ada ambil bidang pelayanan di gereja Bu? Tidak. Oh sama sekali tidak. Maksud saya Tidak. ya, maksud saya paling tidak Ibu Jasmiati ya berinisiatif lah untuk ambil bidang pelayanan ya. Sebab dengan aktif ya, kenapa Bu? Iya, kalau Tuhan panggil saya melayani di gereja, saya akan lakukan kalau Tuhan panggil. Kalau tidak, saya tidak ada kayaknya tidak talenta dalam gerejawi lain. Oh gitu. Maksud saya ya kalau soal kita katakan Tuhan memanggil itu kan kadang kan suara Tuhan kan nggak harus audible ya Bu ya. Bisa juga mungkin lewat teman-teman di gereja atau para pelayan yang lain mengatakan kepada Ibu, Bu, yuk kita ikut Ibu bagian pelayanan ini misalnya. Apa nggak ada seperti begitu dari teman-teman atau hamba-hamba Tuhan? Iya Pak, kalau tiap persekutuan kan beda-beda ya Pak ya. Kadang tempat saya beda, tempat lain beda, dan saya minta maaf saya tidak bisa menjelaskannya. Oh ya, ya maksud saya supaya
dengan adanya ini pelayanan-pelayanan, termasuk juga mengambil bagian dalam hal apa ya, pengetahuan Alkitab gitu. Kalau ada di gereja, diikuti aja Bu, sebab itu nanti yang bisa menguatkan Ibu lewat Ya, terima kasih Pak. pendidikan dari Alkitab. Karena masih panjang perjalanan hidup kita ini bukan, karena malaikat peperangan kita ini kan melawan roh-roh jahat di udara. Ini yang paling berat. Ini bisa Iya, nanti Pak. kita diajak supaya pindah agama atau apalah gitu. Jadi itu semua untuk menguatkan Ibu Jasmiati di dalam Tuhan. Terima dalam kasih. Terima kasih Pak. Ya, begitu aja ya, Ya. Bu Jasmiati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Has. Atas kesempatannya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima Tuhan kasih Pak. Yesus Jadi memberkati. sedikit saya tambahkan bahwa Ibu Jasmiati ini baru balik ke Indonesia 2019. Jadi mungkin lagi penyesuaian dengan gereja yang ada. Jadi mungkin ke depan Ibu Jasmiati mungkin akan ambil pelayanan juga kalau memang Roh Kudus mendorong ke situ gitu. Gitu Ya, kira-kira ya Pak amin. Has ya. Oke. Kita pindah ke penelpon selanjutnya. Kondor banget. Ya. Kendor banget apa kondor banget ini? Kondor banget, ya. Ya, silakan tombol suaranya. Ya, shalom. Shalom Pak Yusuf. Ya Pak, silakan Pak. Ya, shalom Bu Kasmiati. Ya, shalom Pak. Selamat malam. Kesaksiannya sangat memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Langsung saja Bu. Ibu sudah berapa tahun mengikut Tuhan Yesus? Kurang lebih 25 tahun. Iya, 25 tahun ya. Yang saya mau tanya, 25 tahun Ibu telah mengikuti Tuhan Yesus, Ibu lebih mengutamakan perintah Tuhan atau janji Tuhan? Maaf Pak, saya tidak tahu. Kalau buat saya, kita kan mengikut Kristus, itu berarti Tuhan itu yang utama. Jadi antara perintah atau janji ya menjadi satu. Karena Tuhan, saya percaya ketika Tuhan berjanji bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu janji Dia, kalau ngikut Dia akan hidup. Dan saya jelas mengejar janji itu. Karena tidak ada di luar Dia bisa membawa saya ke surga. Hanya janji Dialah yang membawa saya semakin yakin, semakin percaya. Kalau soal perintahnya, tentu saja saya mau taat. Tapi saya tidak pernah berjanji kepada Tuhan kalau saya akan tidak jatuh. Saya tidak pernah janji saya tidak goncang. Karena kita kan seperti serigala, seperti domba tinggal di tengah-tengah serigala, tidak akan mungkin kita kuat. Jadi ada masanya kita lemah, ada masanya kita kuat. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, tidak akan ada yang bisa merebut kita daripada Tuhan Yesus. Itu saja Pak. Oh iya, maksud saya memang benar yang Ibu sampaikan bahwa itu pasti sejalan ya. Iya, pasti sejalan. Perintah dan janji Tuhan. Tapi maksud saya tadi yang di awal, Ibu lebih mengutamakan yang mana? Dua-duanya, Perintah Pak. Tuhan, nggak pasti ada yang utama, Bu. Yang utama, Iya. yang utama Perintah, adalah yang perintah utama. Tuhan atau janji? Yang utama adalah Yesus. Itu saja. Soal Iya, janjinya, saya percaya saya janjinya maksudkan, tidak diingkari. Iya, maksud saya kan perintah dan janji ini kan dari Tuhan Yesus, bukan dari siapa-siapa, Bu. Iya, Ini tadi sudah perintahnya- dijawab ya Pak. Pak, tadi sudah dijawab bahwa dua-duanya diutamakan sama Ibu ini dua-duanya. ya. Oh, Ya. berarti nggak ada yang Oke, utama silakan, ya, Pak. Pak ya? Enggak, berarti dua-dua nggak Pak ada- utama. Dua-dua Oh, utama dua-dua Pak. utamanya. Jadi, Oh, iya.
Iya, ya. Iya, mungkin itu aja Pak Pendeta Yusuf dan Ibu Baik. Asmiati. Terima Baik. kasih. Shalom. 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 Oke. Kita pindah ke Pak Hasan. Pak Hasan, selamat malam. Shalom. Ya, Shalom, kami lagi Pak Hasan. berkumpul sama komunitas pendoa di Siantar melihat channel ini, Pak. Saya mau tanya ke Ya, puji narasumber Tuhan. Ya, Samiati. silakan Pak Hasan. Shalom, Bu Samiati. Iya, Pak. Selamat malam. Shalom, Mbak. Saya mendukung pengalaman Ibu karena di keluarga kami, di komunitas kami juga ada yang dikaruniai melihat surga, tapi melihat neraka belum. Amin. Ini Amin. saya mungkin Ibu renungkan kembali memori Ibu. Adakah Ibu lihat di neraka itu semacam Adolf Hitler, si Goliat atau semacam itulah kira-kira auranya. Ibu bisa Yang saya lihat cuma lautan api dan ibu saya. Jadi Tuhan cuma mau kasih lihat saya itu saja. Yang lain-lain tidak. Ya. Oke. Ya, Tuhan hanya mau kasih lihat itu saja untuk saya pribadi. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya mendukung kedaulatan Tuhan Yesus, kasih karunia penglihatan. Amin. Amin. Namun bagi kita orang Kristen juga harus menguji penglihatan. Ya, shalom. Jadi shalom. Saya bangga dengan doa orang Kristen, Bu. Karena kita setiap hari minta surga turun ke rumah kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi saya percaya kalau orang yang rajin berdoa Bapa kami, nggak akan kaki kirinya ke minyak dosa. Karena ada teman-teman kami kasih keterangan, dosa itu, kalau orang pijak dosa, itu di belakangnya ada iblis. Dorong saja ke neraka, kata iblis, kalau dosa. Jadi tadi Ibu dia bilang ada taat kan? Itu taat itu akronimnya bagus, Bu. Tuhan atur Anda terus. Oke. Amin. Iya. Ya, terima amin. kasih Pak Manu. Hasan, terima kasih. Baik, makasih Pak Hasan. Tuhan Yesus berkati Bapak ya dan teman-teman. Ya, lagi. Amin. Ya. Lanjut Pak. Amin, amin. Ya. Semangat ya semuanya. Amin. Oke, kita pindah ke Amazing, Ibu Amazing. Ibu Amazing, selamat malam. Ya, shalom Pak Yusuf. Shalom Ibu, silakan Ibu. Ya, ya shalom Bu Mia. Shalom Bu Amazing, how are you? Good, thank you. Gimana kabar Bu, baik? Puji Tuhan, luar biasa dahsyat. Dahsyat, puji Tuhan. Ya Bu, ini saya cuma mau berterima kasih Ibu sudah bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan itu, dan itu sangat luar biasa. Dan juga Bu, itu yang Ibu bilang, Ibu selalu melihat Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 itu Bu, itu memang ayat yang selalu dipakai oleh Tuhan untuk menjamah jiwa, untuk melawat jiwa-jiwa dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan saya juga salah satunya orang yang Tuhan sudah panggil dengan ayat ini Bu. Jadi waktu saya dengar Ibu bilang, puji Tuhan. Iya, luar biasa, puji Tuhan. Dan waktu saya dengar Ibu bilang ulang-ulang mengenai ayat ini tadi Bu, di kesaksian saya bilang, aduh ternyata betul ya ayat ini memang cara Tuhan itu memanggil kita, memanggil jiwa-jiwa itu tadi dalam hati saya waktu saya mendengarkan kesaksian itu. Dan saya tadinya enggak mau masuk Bu, tapi saya pikir saya mesti masuk, mau kasih tahu sama Ibu Mia yang mana ayat ini betul Bu, itu nyata Tuhan pakai ayat ini untuk memanggil jiwa-jiwa. Karena saya salah satunya juga jiwa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus lewat lewat ayat ini Bu. Jadi Tuhan Yesus itu dahsyat Bu, dan Ibu itu betul-betul menerima lawatan Tuhan Bu ya. Saya lihat dengan mimpi apa yang tadi Ibu sudah katakan itu, saya memang melihat Ibu itu lagi dilawat Tuhan ya. Jadi Tuhan mau menyelamatkan Ibu karena Tuhan itu melihat orang yang hatinya hancur Bu. Ya, yang remuk hatinya. Ya, jadi Tuhan itu melihat Ibu tuh hatinya remuk.
ya, hati ibu tuh hancur gitu loh, Sangat Bu. remuk, Nah, sangat itu remuk, dia sangat hancur. di situ juga makanya kita yang orang-orang yang pernah hancur hati itu Tuhan tahu, Dia datang, Dia hampiri, dan Dia mau selamatkan orang-orang seperti kita. Jadi Bu, biar bagaimana Ibu tetap semangat ya Bu, karena itu Ibu Amin, sudah puji diselamatkan Tuhan. ya. Dan ingat Amin. terus bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita Bu, di dalam situasi apapun. Dia tetap apa Iya, yang Tuhan amin. sudah buat di dalam hidup kita itu akan tetap terus menjadi seperti itu Bu, tidak akan pernah berubah. Karena saya sampai Iya, amin. hari ini pun Bu, saya tetap melayani Tuhan dengan penuh Amin, sukacita, puji dengan Tuhan. ya dengan jadi mudah-mudahan Ibu tetap terus ya Bu, terus melayani Tuhan dan jangan pernah lelah Bu, dahsyat Tuhan ya. Kita semangat terus Tuhan dahsyat. melayani Tuhan, ya, dan tetap Ya, terus, merasa bahwa Tuhan itu dahsyat, Dia tetap, ada dengan kita. Oh ya, satu pertanyaan aja Bu, amin. itu adiknya Ibu ada di mana sekarang Bu? Yang 2 itu loh adiknya. Mereka di Bekasi. Oh ya, tapi sudah terima Tuhan ya Bu, sudah kenal Tuhan? Belum Oh percaya Tuhan belum, Yesus. belum Kalau ya yang saat satu ini? sudah iya. Oh iya, nggak apa-apa, didoakan aja ya Bu, kita nanti bantu doa, ya. Waktu Tuhan. Iya. Iya, nanti pasti ada waktu Tuhan ya Bu, diselamatkan Iya, seluruh rumah. amin. Ya, jadi Bu tetap semangat ya Bu, dan tetap terus berharap kepada Tuhan ya, di dalam Tuhan ada masa Amin, depan, amin. ada Terima pengharapan. kasih, Mbak Ya Messi. Bu, iya sampai sampai jumpa kapan saja. Oke Bu, terima kasih ya Iya, Bu. sampai jumpa, Bu Messi. Iya, oke pamit dulu ya Pak Yusuf, selamat malam, Iya, shalom. shalom Ibu. Shalom. Makasih Ibu Ya. Amazing. Oke, kita ke Sobat Nandar. Selamat malam Sobat Nandar. Selamat malam. Malam Pak, Shalom silakan. Pak Yusuf. Shalom. Selamat malam Ya. Bu Imi ya. Ya, saya Shalom, selamat malam. pertama kali waktu yang bertanya masuk Pak Cabe, waktu nanya Ibu, saya terus terang Bu, saya deg-degan. Saya langsung pucat Bu, saya tahu itu Pak Cabe itu memang suka ngetes-ngetes. Saya dari kesaksian Ibu dari latar belakang yang sangat sederhana, saya deg-degan apakah Ibu bisa menjawab pertanyaan Pak Cabe tadi. Saya juga berharap Pak Yusuf langsung ambil alih pertanyaan itu, Pak Yusuf langsung jawab. Ternyata enggak. Saya tunggu sebentar, Ibu jawab, dan saya hampir nangis Bu dengan jawaban Ibu. Ibu yang sederhana bisa jawab mengutip Yoel, walaupun Ibu nggak begitu hafal ayatnya, tapi Ibu tahu kalimatnya, dan Ibu percaya. Lalu Ibu ungkapkan bagaimana Stefanus, bagaimana Rasul Paulus melihat Tuhan Yesus, dan apa yang Ibu alami ternyata Ibu punya dasar Alkitabnya. Walaupun Ibu nggak hafal ayat-ayatnya dan dibantu Pak Yusuf, cuman itu menjadi pelajaran bagi saya. Orang yang sederhana seperti Ibu, mungkin dianggap dunia kecil, tidak berarti, itu yang dipakai untuk mempermalukan orang-orang yang dipikir dunia ini berhikmat. Saya mendengar begini, orang yang teologi ya Bu, yang sekolah sampai ngelotok, sampai gelas master apapun, mungkin nggak memiliki hikmat yang seperti Ibu alami. Mereka teologi-teologi yang hanya bisa kritik. Tapi Ibu punya hati yang sederhana dan memberi hikmat yang luar biasa. Dan Tuhan benar-benar kasih itu kepada Ibu. Dan ini juga malam ini kalau yang ada yang dengar para teologi gitu, ini dengar. Orang-orang yang dipakai Tuhan sederhana, seperti anak kecil yang Tuhan taruh di tengah-tengah, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Kalau engkau seperti anak kecil ini, sebenarnya itu yang paling besar di kerajaan surga. Kita butuh orang-orang yang pandai bersilat lidah, Bu. Tapi hati yang sederhana seperti Ibu, yang akan menjadi saksi yang luar biasa. Yang kedua, waktu Kondor banget tadi bertanya, itu buat saya deg-degan juga, Bu. Dia nanya pertanyaan mana yang lebih utama. Saya tunggu. Aduh, luar biasa. Jawaban Ibu kayaknya bukan dari Ibu itu. Itu ada hikmat Tuhan, Bu. Ibu bisa bilang yang utama adalah Yesus. Lalu ditanya mana yang utama, dua-dua yang utama. Kalau bicara dengan latar belakang Ibu, impossible Ibu bisa menjawab seperti itu. Itu kelasnya Pak Yusuf Nabulu yang bisa jawab, Bu.
Tapi ibu bisa jawab. Saya amazing, Bu. Orang ibu yang sederhana begitu, Tuhan begitu mengasihi ibu dengan hikmat yang luar biasa. Dan ini menjadi Amin. saksi Puji bagi Tuhan. orang yang mendengar malam ini, orang-orang yang teologi Kristen yang pikirnya mereka lebih tahu banyak Alkitab. Lihat ibu yang sederhana yang mengalami Tuhan secara pribadi, malah Tuhan berikan hikmat yang luar biasa. Saya bukan hanya diberkati dari kesaksian ibu, lebih terutama dari bagaimana ibu menjawab. Saya mendengar jawaban ibu, saya melihat Tuhan Yesus dalam diri ibu, bukan ibu Amin. lagi. Puji Tuhan. Terima kasih kesaksian yang sangat memberkati. Terima kasih Pak Yusuf Nabulu Terima berkati. kasih. Selamat Ya, malam. Tuhan berkati terima Pak. kasih. Oke, Tuhan berkati. Oke, kita pindah ke John 3:16. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam, Silakan. Pak. Ya, Ya, Ibu, saya cuma mau tanya langsung, kalau adik Ibu yang perempuan gimana sekarang ininya, kabarnya? Puji Tuhan, mereka sudah punya keluarga, tetapi belum menerima Tuhan Yesus, tapi sudah mendengar Oke. Injil. Oke, itu proses ya, Bu ya. Ya, tadi saya juga Iya. senang dari ya yang disampaikan oleh Pak Nandar tadi ya. Saya pikir tadi Evangelis Yonatan Nandar, rupanya Sobat ya Nandar ya. Iya. Kalau yang disampaikannya saya juga setuju, bagus sekali memang Tuhan pakai Ibu dengan latar belakang Ibu tadi ya. Cuma saya juga ingin menyampaikan sesuatu, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin berbeda pandangan, itu kan biasa ya, jangan sampai membuat Ibu jadi bingung dan sebagainya. Karena ada hamba-hamba Tuhan juga yang mungkin tujuannya untuk menjaga jangan sampai ada penyesatan, jadi saking menjaganya mereka itu jadi kaku gitu loh, Bu. Jadi kalau saya melihatnya, Ibu tadi kan melihat penglihatan itu api kan ya, api yang Iya, benar. ya itu kan Dia bentuknya seperti iya. bara. Heeh. Iya, seperti bara itu memang betul. Kita tinggal buktikan saja di Alkitab memang ada. Nah, yang tidak benar itu kalau penglihatan itu memang tidak sesuai dengan Alkitab. Apa yang Ibu sampaikan diuji dengan Alkitab ada, ya terserah pada Ada. orang mau percaya atau tidak, ya itu urusan mereka ya. Itu aja Bu, terima kasih untuk Terima kesaksiannya. kasih, Pak. Semoga Ibu tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk Pak Yusuf dan Amin. rekan-rekan semua ya. Amin. oke. Terima kasih, Pak. Kita pindah ke Pak Tomat. Pak Tomat, selamat malam Pak Tomat. Selamat pagi Amerika. Oh, udah on ini. Tadi Oh, sore iya. ini dengan Pak. Oh ya. Shalom Ibu Mia sama Shalom, selamat malam, Pak Pak. Pak Nabulu. Tomat. Ya, Pak Tomat Iya, ini. Ya, saya cuman saya sangat diberkati setelah mendengar kesaksian dari Ibu. Memang Ibu saya rasa mau dipakai Tuhan. Puji Tuhan. Saya to the point aja. Untuk tadi saya mendengar pertanyaan Pak Cabe tentang kok Tuhan bisa menjangkau Ibu Mia itu, Manusia. manusia, karena saya ini bukan penginjil, saya cuma manusia biasa. Sorry bahasa Indonesia saya kelamaan di Amerika, jadi bahasa Indonesia saya sudah agak lupa, sedangkan bahasa Inggris belum tahu. Nggak lancar lah. Jadi saya bilang Tuhan memakai berbagai cara untuk menjangkau manusia kalau Dia suka. Yang Pak Cabe mau ini jawabannya, maksudnya ada kan di Alkitab di Yoel kalau nggak salah, ada di Yoel, karena itu penting maka itu diulang lagi di Kisah Rasul-Rasul.
Tapi ingat ini, Iya. kalau bisa ditampilkan Kisah Rasul-Rasul 9 ayat 15. Tolong ditampilkan dan Ya. kita bisa baca sama-sama di sini. Di sini ini yang paling penting. MYM mesti lihat ini. Apa mereka coba lihat. Coba apa dia? Kisah 9 ayat 15. 15. Iya. Apa dia bilang di situ? Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku, alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Mungkin Israel. salah. Ayat yang mana Pak Bapak maksudkan? Tadi saya udah lihat cari di ini. Tuhan Bunyinya bunyinya begini. Saya akan bermurah hati pada siapa yang saya itu begitu. Bapak mengerti nggak? Oh. Ada. Saya akan 9. bermurah hati. Iya. Oh. Sebentar Pak, kita coba carikan dulu. 9 ayat berapa Pak? 15 kalau nggak salah. Apa Yohanes apa? 9 ayat 15. Saya bukan ahli Alkitab, tapi Roma Pak. Oh, Roma. Roma 9 ayat 15. Nah, coba. Ini penting ini, Pak Cabe mesti baca. Ya. Ini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Itu. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, itu. Ini. Siapa aja dia bisa kasih mimpi, dia kasih petunjuk. Karena semua di dunia ini pada akhirnya Tuhan bilang akhir zaman roh saya akan dicurahkan kepada seluruh orang Kristen. Oh, bukan orang Kristen. Seluruh manusia di bumi. Entah dia Buddha, entah dia Islam. Nah, itu maksudnya. Tuhan bermurah hati kepada seluruh manusia yang menurut dia mau, karena dia Tuhan. Nah, begitu. Maka itu saya rasa itu jawaban untuk nanti diperlurus lagi dari Pak Yusuf. Kalau ada ini sore karena tadi terputus baru saya masuk lagi, nggak tahu apakah itu udah ada orang yang maksudnya udah ada orang yang kasih ini ayat ini. Saya tahu cuma di Yoel Kisah Rasul-Rasul, dan saya baru dapat tadi ini. Saya ingat pernah Tuhan bilang dia akan bermurah hati kepada seluruh manusia. Iya, betul Pak. Menurut hatinya, nah, begitu. Kalau dia suka kasih mimpi seperti Musa, dia kan sebelum dipilih dia manusia biasa. Setelah dia bunuh orang, dia lari. Akhirnya Tuhan menampakkan diri bagaikan api di ilalang itu kan. Nah, banyak. Bukan cuman Musa. Nah, sekarang orang-orang yang berada di dunia sekarang di akhir-akhir ini, Tuhan dia datang lagi membuktikan. Maka itu saya Pak sore ya, saya bukan nggak percaya itu bilang Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena di Alkitab saya udah baca itu nggak ada dia bilang datang 2 kali, dia akan datang kembali. Soalnya kalau 2 kali itu ucapan orang aja, karena dia datang dulu tapi saya cari-cari nggak ada kedua kali. Dia akan datang kembali. Berarti berkali-kali. Dalam mimpi, dalam penglihatan, nah itu gitu. Karena orang udah 2 kali, selalu 2 kali. Saya dengar Pak Cabi atau nanti dia datang 2 kali. Di mana? Kalau Bapak baca Alkitab nggak akan dapat 2 kali. Nggak pernah akan kata 2 kali itu nggak ada. Dia datang kembali. Kalau dia kembali itu ada pertanyaan. Kapan dia datang? Berkali-kali. Roh Kudus juga datang, itu dia datang lagi. Maka itu kalau dia pergi, dia akan mengutus rohnya kan, sebagai penghibur, penunjuk, gitu. Seperti sempat ibu ini bilang waktu Stefanus dilempar batu, dia lihat Tuhan Yesus, si pembunuh Paulus, akhirnya jadi rasul besar. Dia penjahat, dia mau bantai orang Kristen. Waktu jalan ke Damsyik, dia kena cahaya kan. Nah, dari Tuhan. Bukan cuma dia, banyak sekali kesaksian-kesaksian murtadin di Indonesia saya lihat sekarang.
bertemu dengan apa dia melihat langsung, penglihatan, mimpi, itu karya Tuhan. Nggak ada yang bisa batasi kekuasaan Tuhan. Ada suatu, ya mungkin udah terlalu tinggi ilmunya, mau cari subscriber atau mungkin mau cari jempol, keangkuhan hidup. Nah itu nggak boleh begitu. Sampai buka satu channel menantang, tapi kita bukan ngomong soal itu. Kita udah tahu, lihat karena kalau kita penuh Roh Kudus, apapun yang muncul bertentangan kita udah tahu. Nah ini dia mau cari ini, mungkin mau cari supaya semua. Nah buktinya semua channel membicarakan tentang Bapak itu. Oh jadi tenar deh, lihat tenar seperti Nandar kan. Setelah maka itu saya bilang kalau Nandar masuk kasih paling belakang. Soalnya kalau dia kasih paling depan, orang semua akan menceritakan tentang Nandar. Nah maka itu kasih paling belakang supaya nggak ada habis itu nggak ada komen. Nah begitu aja. Iya. Ya begitu aja ya. Udah kelamaan mungkin ini. Iya. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Dan maju terus Ibu ini. Ibu ini harus sudah bergabung dalam pelayanan. Saya ini adalah lama Kristen, tapi pelayanan, ya paling tinggi cuma 2 persembahan di gereja, itu aja yang saya mampu. Itu aja. Tapi ya untuk membantu pekerjaan Tuhan di sini, ya kecil-kecil lah. Apa yang Tuhan kasih saya mampu ya saya layak, ya saya ikuti, saya layani. Tapi kalau enggak ya puji Tuhan. Pak Tomat. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Terima kasih banyak, puji Tuhan. Maju terus Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tuhan Yesus berkati Pak Tomat ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom Pak. Hari ini di lagi di mobil ini. Parkir sebentar. Ya. Oh, haleluya. Oke, ke Don Kusabanunai. Don Kusabanunai, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Ya, malam Pak. Ya Pak. Terima kasih Selamat Pak malam Yusuf. Pak. Selamat malam Ibu. Ya, silakan Pak. Kesmiati. Selamat malam Pak. Selamat malam. Jadi saya Pak mau selamat malam Bu. Mendengar kesaksian Ibu, saya iya, baik-baik Bu. Mendengar kesaksian Ibu, saya hanya ingin untuk mengomentari singkat aja Bu. Boleh kan? Iya Pak, silakan Pak. Jadi yang pertama itu Bu, bagi orang Kristen, ya itu firman Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, Bu. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu sekarang ada di surga. Dan dia adalah firman hidup. Firman hidup itu dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat ketiga mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah firman hidup yang diberitakan oleh para rasul ke seluruh umat manusia. Sehingga Yesus Kristus itu adalah firman hidup, seorang Tuhan Yesus Kristus yang sekarang ada di surga. Dia adalah firman hidup. Jadi, karena dia adalah firman hidup, maka berbicara tentang firman bagi orang Kristen itu sesungguhnya adalah berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kita tidak usah terlibat di dalam pemikiran-pemikiran untuk meneliti, mengobrak-abrik, membedah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Taurat untuk membuktikan ini yang asli, ini yang benar. Tetapi yang sesungguhnya itu firman hidup adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi bagi orang Kristen itu firman Allah itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bukan buku, Bu. Karena buku itu tulisan manusia. Kitab Perjanjian Lama itu Taurat ditulis oleh para nabi, menyaksikan tentang Tuhan Allah. Perjanjian Baru Injil, para rasul menulis untuk menyaksikan tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu aja Bu, 2 ajaran Kristen. Jadi berbicara ajaran Kristen itu cuma 2, tentang Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi mungkin ada teman-teman yang coba masuk dengan menggunakan ayat-ayat, bahkan ada yang menyatakan Alkitab itu ada yang palsu, dan segala macam. Itu tidak masalah.
Masalah itu penulisan manusia. Tapi inti esensi daripada firman Tuhan itu bagi Kristen itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi pribadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah firman hidup. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Sehingga kita, Ibu juga kita tidak usah terlalu risau kalau ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, segala macam. Bagi Kristen itu pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah firman hidup, bukan buku. Karena pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah seorang pribadi, maka semua orang itu bisa mengenal dia. Bukan hanya ada orang pintar atau orang bodoh, tetapi semua manusia bisa memahami dia, karena dia adalah seorang pribadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi disampaikan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Ibu, ya itu bisa saja, karena dia adalah pribadi yang hidup. Gitu. Kalau buku yang nggak bisa, Bu. Tetapi kalau pribadi bisa menampakkan diri, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sekarang adalah pribadi Allah yang bersama dengan pribadi manusia. Masuk di dalam kemuliaan Allah, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga kapanpun, dimanapun, dia bisa menampakkan diri kepada siapapun yang ia kehendaki. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih, selamat baik, malam. terima kasih Pak. Selamat malam. Baik Pak Don, terima kasih Pak Don atas teleponnya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, saya kembali mengulangi. Jadi di dalam diskusi kita ini diskusi yang bermartabat ya. Jadi kita harus setiap perkataan atau pembicaraan yang kita kemukakan itu harus bertujuan untuk membangun orang lain ya, bukan menghakimi orang lain ya. Jadi itu harus diperhatikan, apalagi menghina itu, mohon maaf kami tidak izinkan di ruangan ini, supaya kita memperhatikan itu, supaya diskusi kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat, karena tujuan dari Tuhan Yesus menciptakan kita adalah untuk supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu harus dicatat baik-baik ya, menjadi berkat bagi orang lain, supaya lewat kita paling tidak orang lain mendapatkan pengetahuan ya. Jadi tolong hal-hal itu diperhatikan ya teman-teman ya, supaya kita dalam diskusi kita itu menjadi sesuatu yang menjadi kesukaan bagi banyak orang. Oke, kita ke Ibu Kasih Karunia. Ya, selamat malam Ibu Mia dan Pak Yusuf. Selamat malam, Ibu, silakan. Ya, ini saya ada dua bagian. Yang pertama komentar dan yang kedua mungkin pertanyaan dan request. Untuk komentar saya, bagian pertama saya ingin mengajak saudara-saudara Muslim, jangan keraskan hati kalian, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena perbuatan baik kalian itu tidak bisa menyelamatkan kalian. Itu ada buktinya sendiri di Al-Quran. Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, mereka sudah melakukan ratusan bahkan mungkin ribuan perbuatan baik. Mereka hanya berdosa satu kali, makan buah terlarang, dan Tuhan Allah itu mengusir mereka dari Taman Firdaus, dari Taman Eden. Jadi satu dosa itu membuat Anda itu terpisah, diusir dari taman, dari jannah, dari Eden, dari Firdaus. Dan kalau Anda membaca kitab Taurat, Pak Cabe, Pak Ibnu Kalam, saudara-saudaraku muslim yang lain, di dalam kitab Taurat, sejak saat itu, pengampunan dosa hanya bisa dilakukan dengan korban bakaran. Ada darah yang tertumpah dari kambing, domba, atau burung merpati. Sejak saat itu, tidak ada pengampunan dosa tanpa pertumpahan darah. Jadi saudara muslim, kalau kalian mengharapkan perbuatan kalian itu lebih berat daripada perbuatan jelek kalian, kalian nanti kalau mati, kalian diusir dari jannah, kalian masuknya neraka. Pasti. Karena hanya darah yang bisa menebus dosa. Karena itu, korban yang sempurna adalah Yesus Kristus. Jangan keraskan hatimu. Terimalah pengorbanan Yesus Kristus. Lihatlah itu Adam sudah diusir dari Allah padahal hanya satu biji dosanya.
itu tidak bisa menyelamatkan dia semua perbuatan baiknya. Jadi terimalah saudaraku muslim, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kalian akan masuk di dalam api yang kekal. Jangan tunda-tunda. Kemudian, Iya. Pak Yusuf, Bu Mia, Iya, saya Bu. mau nanya Bu Mia, itu Iya, dukunnya silakan, Bu. masih hidup tidak, Bu, dukunnya? Kami sudah 25 tahun tidak ketemu ya. Jadi kemungkinan sudah meninggal atau mungkin masih hidup, saya tidak tahu. Waduh, saya geram sekali mendengar cerita Ibu. Saya geram sekali, Pak Yusuf, kalau dia masih hidup, mari kita doakan dengan 5.000 anak Tuhan ini, kita tengking itu kuasa roh gelapnya, kita ikat, kita hancurkan, dan semua kutuk, santet, teluh, semuanya berbalik ke dia sendiri, Pak Yusuf. Saya geram sekali dengan ceritanya Ibu. Betul-betul, saya betul-betul, saya tengking itu. Saat ini juga beneran kalau orangnya masih hidup, beneran, Bu. Iya, itu semua dalam kontrol Tuhan ya, Bu Kasih ya. Artinya segala sesuatu tidak ada tanpa seizin Bapa di surga. Jadi kita harus belajar untuk ini, melihat bahwa di balik dari semua yang terjadi, Tuhan terus berupaya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang pilihannya, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Ya memang kita sebagai manusia, kita memang jengkel dan kita tidak suka kalau ada orang lain diperlakukan seperti itu. Tetapi kita juga harus lihat bahwa semua itu di dalam kontrol Tuhan, di dalam kekuasaan Tuhan gitu loh, Bu. Ya. Silakan Ibu Kasih. Iya, memang betul Pak. Cuman kalau nggak tahu ya, kalau saya kan mungkin dia udah mati sih orangnya ya, nggak tahu ya, udah 25 tahun. Jadi ya nggak tahu hidup atau mati. Cuman kan kalau kita tahu dukun-dukun kayak gitu sih, kalau tidak ditengking oleh anak Tuhan sih, dia pasti bakalan membuat korban baru gitu. Orang anak-anak yang tidak bersalah sih, menurut saya kayak gitu aja. Bukannya saya, aduh gimana ya, aduh bener-bener deh. Aduh, bener-bener gerah sama dukun-dukun. Maaf Bu Kasih, boleh saya komentar sedikit? Boleh Bu, silakan. Iya, saya juga dulu seperti Bu Kasih seperti itu, marah, saya geram, bahkan sampai apa ya? Maaf kata kepahitan itu meracuni hidup saya, sehingga saya walaupun belajar Alkitab, saya tidak dapat menangkap apa yang dikatakan Alkitab, sampai kemudian saya mendapat bimbingan Alkitab dan pembimbing saya meminta kalau dalam bimbingan saya itu ada bimbingan kelas pertama, kelas kedua, dan di kelas kedua itu saya mengalami yang namanya pelajaran 8 lah kita katakan itu. Di situ pembimbing saya meminta saya mencatat dosa apa saja yang pernah kamu lakukan, kayak gitu kan. Sampai setiap hari Tuhan ingatkan saya satu dosa dari saya kecil sampai besar, saya catat satu per satu. Sampai saya lemas, gak berdaya, saya malu sekali di hadapan Tuhan. Tapi di satu ini, kejadian ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan yang ini saya gak bisa mengampuni. Tuhan, saya minta maaf, yang ini saya tidak bisa mengampuni. Sungguh Tuhan, saya nggak bisa mengampuni. Sampai pendeta saya tumpang tangan mendoakan saya berkali-kali. Saya bilang saya tidak bisa mengampuni. Jadi Tuhan punya cara. Setiap hari saya bersyukur ya. Saya bekerja sama bos yang sangat tidak peduli dengan apakah saya menangis atau apa, yang penting kerjaan sudah selesai, tidak ada yang ngatur. Jadi saya mau menangis saya bilang, Tuhan saya tidak bisa mengampuni. Setiap hari saya bilang itu, rasanya semakin sakit, sampai akhirnya saya menyerah. Saya sujud di hadapan Tuhan, saya pagi, Tuhan saya mengampuni. Tuhan Yesus, saya mengampuni. Sampai akhirnya saya lupa, saya pulang ke Indonesia, dan ketika saya balik lagi ke luar negeri, saya sudah tidak ingat lagi, sampai saya dengar khotbah Pak Pendeta yang mengatakan, siapakah yang ada kepahitan di dalam hati kalian, ampuni sekarang. Saya cari-cari siapa ya, kepahitan kepada siapa ya, sudah nggak ada. Puji Tuhan.
Ya, puji Tuhan, Bu. Pokoknya kalau Ibu udah mengampuni ya sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu, kesaksiannya. Tuhan berkati terus ya, Bu. Amin, puji Tuhan. Baik, Ibu, terima kasih. Bu Pak Kasih. Yusuf. Oke, Tuhan berkati ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Pak. Bapak juga. Ya. Oke, kita pindah ke Heni Selmus. Heni Selmus, silakan Bapak atau Ibu ini. Ya, salam Pak Yusuf. Shalom Ibu, salam Pak, silakan Pak. Shalom Ibu Mia. Shalom Pak Heni, selamat malam. Iya, selamat malam Bu. Aduh. Iya Pak, silakan. Sangat mengerikan sekali ya Bu ya kesaksiannya itu. Sampai ya seperti yang sudah Ibu ceritakan dan tidak bisa memaafkan sampai saat Nggak ini bisa ya. Pak, itu suatu sulit, tapi sekarang saya sudah mengampuni. Betul. Saya sudah mengampuni. Oh, sudah diampuni? Sudah, saya sudah mengampuni. Oh iya, oke lah. Jadi mungkin dari kesaksiannya Ibu itu, dan itulah yang membawa hikmahlah kepada Ibu. Sampai saat ini percaya dengan agama Kristen. Dan maaf Pak, sebetulnya saya tidak percaya agama Kristen, tapi saya percaya Yesus. Oh iya. Iya. Iya, oke Bu. Maaf Pak, jadi, maaf. Iya. Maka sampai saat ini juga mungkin Ibu masih belum istilahnya seperti yang ditanyakan Pak siapa tadi itu ya, masih belum ada pelayanan lah untuk di gereja-gereja gitulah ya. Pak Nander kayaknya. Iya Pak Sobat Saya Nander tadi ya. kalau ya sebetulnya saya di luar negeri ada pelayanan, tapi ketika saya pulang ke Indonesia, saya perlu beradaptasi dan saya perlu Tuhan sendiri yang atur saya. Saya tidak mau kita kalau merasa diri berguna banget. Jadi saya hanya berdoa, Tuhan kalau Engkau berkenan pakai saya. Tapi saya tidak akan menonjolkan diri atau mencari pelayanan apa sih yang bisa saya lakukan. Saya nggak bisa tanpa disuruh Roh Kudus, Pak. Jadi saya hanya ingin Tuhan pakai saya, dan puji Tuhan saya memang tidak pelayanan di gereja Pak ya, karena menurut saya, pengalaman saya tidak ada talenta di sana, tapi saya sangat senang sekali seperti ini menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Pada lingkungan. Dan juga ada satu kali ya Pak, ini kesaksian pendek ya. Satu kali saya akan mau renovasi rumah ya Pak ya. Jadi rumah saya itu kan kosong selama ini, ada yang nempatin, tapi karena saya mau tinggal, saya mau renovasi, mau perbaharui. Jadi orang yang tinggal di rumah saya ngajak malam-malam jam 8, Cas, yuk kita cari tukang, katanya kamu mau cari tukang. Kita cari ke sana di rumahnya itu kok rame gitu, kayaknya ada hajatan Bu, kita pulang aja yuk Bu, gitu. Oh iya pulang aja, tapi Roh Kudus bicara di dalam batin saya, masuk. Saya masuk akhirnya, dan ternyata di dalam itu sedang seorang nenek, ibu-ibu tua itu sedang sekarat dari jam 11 pagi sampai saya malam itu jam 8 malam Pak. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya masuk, saya duduk bersila di situ, semua anak cucunya sedang membaca Yasin, karena biasanya agama kita seperti itu ya Pak ya, membaca Yasin. Dan saya tanya terus sama Roh Kudus, saya suruh ngapain? Saya disuruh ngapain, tapi dia nggak jawab-jawab. Sampai akhirnya saya bilang, Bu, udah Bu, kita pulang aja yuk Bu. Iya deh, kita pulang aja ya. Tapi setelah saya bangkit berdiri, Roh Kudus bicara lagi, doa gitu kan. Saya kan sudah tidak ini lagi, bagaimana saya mau berdoa gitu kan. Bagaimana saya mau berdoa Tuhan. Akhirnya saya berdoa di telinga ibu itu, ibu
Roh Kudus gerakan saya menyebut nama Isa Al-Masih ya Pak ya. Jadi saya gunakan Isa Al-Masih. Ibu Isa Al-Masih sudah mengampuni segala dosa Ibu. Apakah Ibu percaya? Dia tadinya sudah menggap-enggap, tidak bisa buka mulut, tidak bisa tutup mulut. Setelah saya bicara seperti itu, dia merespon. Dia bilang, iya, nggak bisa tutup mulut, iya saja. Terus saya usap mukanya, saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya dia bisa menyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kan artinya saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun kepada Allah gitu ya Pak ya. Jadi setelah itu akhirnya kita pulang, saya bisikin 3 kali, setelah itu saya pulang, setelah pulang besok tuh kayaknya datang ke rumah, Bu, kapan renovasinya? Saya bilang, loh, kan mama kamu lagi sekarat, mau sakit, udah sembuh tuh Bu, udah bisa bicara, bisa duduk, bisa makan gitu. Saya bilang, wah alhamdulillah ya Pak ya gitu. Udah gitu, itu hari Jumat, pas jadi kadang-kadang saya tidak bisa nggak bisa minta pelayan ini itu, saya segala sesuatu saya mau tanya Roh Kudus. Jadi biar Tuhan sendiri yang gerakan saya, bukan saya. Karena siapa sih kita merasa berguna banget gitu. Betul. Begitu aja Iya. Pak. Tapi saya percayalah sama Ibu karena itu di belakang dinding itu pun saya lihat ada salib itu. Puji Tuhan itu. Iya. Puji Tuhan itu hanya kiasan saja, tapi saya tidak menyembah salib itu. Saya menyembah Iyalah, Yesus. tapi saya yakin iya betul Bu. Jadi saya yakin dengan kesaksian itu dan membuat hidup Ibu itu berubah. Dan seperti yang ditanyakan beberapa yang bertanya tadi, apakah Ibu sudah berkeluarga atau begini, dan itu saya tidak pertanyakan lagi. Mungkin Ibu sendirilah yang menjawab dalam hati itu dan sudah Ibu tahu lah itu rahasia publik lah istilahnya kan. Maaf Pak, kalau soal itu saya tidak mau Iya, bicara. Iya betul makanya saya. Jadi kepada Pak, Pak atas Yusuf teleponnya. juga. Ya, oke Pak, masih banyak yang antri Pak. Oh iya, berarti nggak bisa ya saya bertanya sama Pak Yusuf untuk malam ini ya? Oh, bisa Pak, tapi singkat aja ya Pak, silakan. Oh iya, gini Pak. Singkat aja Pak. Iya, gini kebetulan saya lagi ikut dalam ini pendalaman Alkitab. Tiba-tiba dalam beberapa minggu ini saya mengalami bukan musibah sih, cuma tiba-tiba mata saya ini dalam beberapa hari ini bengkak tiba-tiba. Apakah saya karena mengikuti pendalaman ini? Apakah ini suatu cobaan buat saya atau bagaimana? Saya pikir gini Pak, yang namanya Bapak belajar tentang kebenaran, tentunya Tuhan tidak tidak mengizinkan untuk Bapak mengalami hal-hal yang merugikan Bapak gitu ya. Betul. Tetapi yang namanya mata bengkak itu bisa saja terjadi dari beberapa kondisi, mungkin ruang tidak steril, mungkin mata Bapak mungkin terkena kuman atau apa gitu Pak ya. Tapi yang jelas itu semuanya pekerjaan iblis gitu loh. Nah Bapak tinggal berdoa saja, Tuhan Yesus pasti akan tolong Bapak, akan jamah Bapak punya mata gitu loh. Amin. Karena memang Tuhan Yesus artinya iblis itu sangat tidak suka kalau kita mendekat kepada kebenaran, belajar kebenaran. Iblis biasanya tidak suka. Nah, itu hal-hal seperti itu kadang-kadang biasanya terjadi di dalam hidup kita, dan memang Tuhan izinkan, tapi bukan Tuhan mau, bukan Tuhan berkehendak. Tapi Tuhan izinkan supaya kita lebih dekat, kita lebih banyak berserah ke Tuhan, lebih banyak berdoa, supaya kita lebih mengerti bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah gitu. Haleluya. Mungkin begitu ya Pak Eni ya. Amin. Baik, terima Pak kasih Eni. Terima Pak kasih Yusuf ya Pak. dan kepada Bu Mia, Shalom. Iya, Selamat sama-sama malam. Pak. Selamat malam. Oke, selamat malam. Kita ke Pak Sadrak. Pak Sadrak, selamat malam. Iya, Shalom Pak Yusuf. Shalom Pak. Bu Miati. Shalom, selamat malam Pak Sandra. Pak Yusuf, saya minta dikeluarkan Roma 10 ayat 20. Roma 10 ayat 20. Oke. Roma 10 ayat 20.
Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Amin. Kesaksian para murtadin ini oleh beberapa orang Kristen itu ada yang menolak dan kemudian dibuat dasar mereka untuk menyerang kesaksian ini. Jadi mereka orang Muslim memiliki senjata karena ada segelintir orang yang nggak percaya dan itu mereka YouTuber. Ini saya sebutkan dalil Alkitabnya dan sebelumnya di Yohanes 20 ayat 25 saya sampaikan aja kisahnya tentang Thomas. Ketika Yesus bangkit, kemudian dia menampakkan diri kepada Thomas. Pada waktu itu Thomas kan ngomong bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, sekali-sekali aku tidak percaya. Pada saat Thomas mengatakan itu kan Yesus nggak ada. Yesus sudah mati. Tetapi di ayat selanjutnya, Tuhan Yesus menampakkan diri. Makanya sampai timbul ayat yang mengatakan, karena engkau melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini dalil yang sudah jelas bagi orang-orang yang menolak bahwa Allah, Tuhan, Allah di dalam Yesus itu bisa menampakkan diri dan pernah menampakkan diri pasca kematiannya. Walaupun mereka menolak dengan tafsiran lainnya, saya katakan ini mungkin di sini ada mereka yang pro dan kontra. Tafsiran Alkitab itu tidak bisa tunggal. Kalaupun kalian yang menolak ayat-ayat seperti ini, oh itu kan hanya untuk murid Yesus, oh itu kan untuk Yesaya, itu kan tafsiranmu. Kita punya tafsiran sendiri dan ini tafsiran ini Alkitabiah. Jadi saya sendiri juga heran dengan orang-orang yang menolak dan penolakannya itu diserang ke channelnya Pak Yusuf. Jadi saran saya Pak Yusuf jangan sekali-sekali menjawab karena itu akan jadi jadi polemik. Saran saya Pak Yusuf diam saja. Biarkan orang-orang yang pro dengan kesaksian ini yang menjawab. Ini kesaksian kalau semua orang saya yakin kenal dengan Pak Yusuf Roni. Dia adalah orang-orang Muslim yang mungkin awal-awal yang bertobat menjadi Kristen. Pak Yusuf Roni itu dalam bukunya Pembelaku yang Agung, dia itu kesaksiannya dibawa Tuhan ke neraka. Coba baca. Dan saya mendengar sendiri pada suatu gereja, di khotbah di suatu gereja, saya datang, Pak Yusuf Roni mengulang lagi kesaksiannya seperti yang di buku. Bahwa dia diangkat ke surga dan neraka, dan dia ditunjukkan, ini saya mau sampaikan ya, ini memang kesaksian, tapi saya sudah sebutkan dalilnya tadi ya, ini memang kesaksian itu sebagai tambahan, dalil tambahan. Ketika Pak Yusuf Roni diangkat Tuhan ke neraka, dia ditunjukkan, kan waktu itu Pak Yusuf Roni di penjara, di Kalisosok Surabaya. Kemudian ketika dia diangkat sama Tuhan ke neraka, kemudian dia melihat temannya, loh ini temannya loh masih hidup di neraka. Loh kok bisa Pak Yusuf Roni itu melihat temannya itu yang masih hidup di penjara Kalisosok, dalam penglihatannya dia melihat dia di neraka. Pak Yusuf Roni bingung. Akhirnya Pak Yusuf Roni bisa menafsirkan ayat, oh ini loh artinya diambil dari gelap menuju ke terang. Artinya gini loh, kesaksian, penglihatan, itu masih perlu ditafsir lagi. Artinya gini loh, bukan berarti orang yang diperlihatkan seperti ibunya tadi kan di neraka. Bukan berarti saat ini atau saat ibu itu melihat, itu ibunya sudah di neraka. Bukan. Itu nanti, gitu loh. Jadi Pak Yusuf Roni ketika dia melihat temannya di neraka, dia bingung loh. Kok kamu di neraka? Padahal kamu itu satu sel dengan saya di Kalisosok. Kemudian ketika setelah penglihatan dia dikembalikan ke penjara, dia ketemu sama temennya. Dia ngomong, kamu itu saya lihat kamu itu di neraka. Padahal dia masih hidup. Artinya gini loh, orang yang belum percaya Yesus, itu duplikatnya, itu sudah di dalam kegelapan. Ketika ada orang dapat penglihatan, dia di dalam kegelapan, simbolnya neraka, berarti
dalam jangka waktu ke depan, waktu yang akan datang, ketika dia tidak percaya sama Tuhan Yesus, dia pasti di neraka. Bukan berarti saat ini neraka sudah ada, bukan seperti itu. Itu ada kesaksian dari seorang Yusuf Roni yang sekarang sudah menjadi pendeta. Apakah itu kesaksiannya itu salah atau sesat? Kalau kesaksiannya ini salah dan sesat, seperti yang dibilang oleh orang-orang yang kontra itu, berarti Pak Yusuf Roni itu pendeta yang sesat. Apa seperti itu? Pendeta palsu? Kan enggak. Saya jadi heran. Ini orang-orang Kristen sendiri membuat polemik sehingga polemik ini dijadikan senjata oleh orang-orang Muslim. Seperti pertanyaan Pak Cabe tadi. Ya memang itu hanya sedikit orang. Ya secara umum banyak orang yang lebih percaya kesaksian ini karena tidak dibuat-buat. Karena orang tua saya sendiri juga mengalami dua orang tua saya mendapat penglihatan yang berbeda. Dua orang tua saya ini kan juga bukan orang Kristen, aslinya orang Muslim. Waktu itu saya mau masuk di channelnya salah satu orang yang kontra ini, tidak bisa masuk karena mungkin terlalu banyak ya. Saya mau tanyakan gini, orang tua saya waktu itu tahajud, kemudian dia dapat penglihatan dan akhirnya menjadi pengikut Yesus. Kemudian dia sekolah Alkitab. Pertanyaan saya, apakah ketika dia tahajud yang dikatakan oleh orang yang kontra ini, masa orang tahajud itu dikasih penglihatan Tuhan Yesus? Itu jelas sesat. Orang tua saya ini tahajud dikasih penglihatan, kemudian jadi Kristen dan sekolah Alkitab. Pertanyaan saya pada waktu itu, kalau saya bisa masuk, apakah orang tua saya ini sesat? Jadi pendeta sesat? Kan nggak bisa hantam promo, gitu loh. Mungkin ada memang kesaksian yang tidak benar, ada. Saya juga bisa mempercaya itu. Tapi secara umum, kalau Pak Yusuf Manubulu sudah screening, sudah mewawancarai dulu, sudah menguji dulu, saya yakin tidak sembarangan orang bisa masuk di kesaksian ini. Seperti itu. Dan saya percaya kesaksian ini itu memberkati banyak orang. Kalaupun nanti setelah kesaksian orang ini jadi Katolik, jadi karismatik, jadi reform atau apapun, ya terserah. Yang penting dia percaya sama Tuhan Yesus. Seperti itu. Seperti itu aja Pak Yusuf Manubulu. Baik, Pak. Tanggapan saya. Ya, terima kasih Pak Sadrak atas Pak Yusuf, teleponnya, atas masukannya ya. Oke Pak, Tuhan Yesus memberkati Pak Sadrak. Oke, kita pindah ke Pak Ibu Besta. Ibu Besta. Selamat malam Ibu. Ya, suaranya diaktifkan Bu, tombol suara. Shalom. Shalom. Shalom, selamat malam Mbak Besta. Selamat malam. Akhirnya saya bisa masuk ke channel ini. Udah lama saya pengen masuk Pak Yusuf. Iya Ibu. Akhirnya memang linknya padat Bu, jadi iya, saya Besta dari Pekanbaru. Iya. Bu Nia, iya Ibu, silakan. luar biasa. Iya. Ya, saya mau Bu Nia luar biasa kesaksiannya ya. Saya melihat untuk kaum Muslim secara keseluruhan ya Bu, bahwa umat Muslim itu sangat serius terhadap agamanya sebenarnya ya. Mereka serius menjalankan semua ritualnya, hitung-hitungannya ya kan Bu. Dan ya, sangat Bu, patuh. halo Ibu Besta. Ibu Besta. Iya. Halo. Ya, mungkin saya perlu ini sampaikan bahwa kita tidak boleh menghakimi ya Bu ya. Itu artinya kegiatan agama mereka. Jadi kita bicara secara umum aja. Ya, jadi kita tidak ada unsur-unsur menghakimi, apalagi. Ya, silakan Ibu, silakan. Iya, saya justru sangat bukan menghakimi Pak, justru sangat apresiasi terhadap keseriusan mereka loh Pak. Jadi saya melihat ini, saya pernah merenung sendiri begini. Seandainya mereka ini semua dijamah oleh Tuhan Yesus, betapa tertinggalnya kami yang tidak seserius mereka gitu loh Pak.
Dan ternyata Iya. ini terjadi Iya, dalam Ibu. akhir-akhir ini, dan saya melihat itu hati saya sukacita karena seperti Ibu Mia ini dijamah oleh Tuhan. Di saat-saat seperti ini justru keluarga saya, anak ibu saya yang satu-satunya laki-laki justru pindah dari Kristen kepada Islam. Nah, saya cuman mau bilang itu, Pak, bahwa apresiasi terhadap keseriusan mereka hanya pada saat dijamah Tuhan, akhirnya mereka lebih serius di sana. Seperti yang sudah saya lihat kesaksian-kesaksian, saya sangat terkagum-kagum akan karya Roh Kudus. Iya, Bu. Saya ingin juga keluarga saya dijamah seperti Ibu Mia ini. Bahkan kami dari terang bisa jadi ke gelap kalau tidak mempertahankannya, ya kan? Nah, Ibu Mia dari gelap kepada terang sudah dibawa oleh Tuhan. Saya ingin mau bertanya kepada Ibu Mia. Iya, Bu, silakan. Bagaimana Ibu, cara Ibu untuk bertahan bahkan bisa mempersaksikan iman Ibu kepada keluarga, teman-teman, bahkan para sahabat Ibu. Sedangkan saya sendiri sulit untuk mengatakan, mempersaksikan seperti itu, Bu. Boleh, Bu Mia? Iya, baik, Bu, saya jawab ya. Ketika kita memandang agama, kita memang lemah. Karena agama semua kan banyak. Agama semua mengajarkan kebaikan. Kita mau pandang Yesus. Di muka bumi ini tidak ada manusia yang lahir dari seorang perawan. Tidak ada manusia yang dibentuk dari firman Allah. Tidak ada manusia yang turun dari surga menyelamatkan umatnya selain Yesus saja. Jadi kalau kita pandang Yesus, kita percaya Yesus, iman kita akan kuat. Tapi kalau kita pandang Kristen, agamaku, agamamu, kita nggak akan kuat karena agama tidak akan membuat kita selamat. Agama hanyalah sebuah kita supaya belajar mengenal kebaikan, hidup teratur. Karena kalau kita hidup tanpa agama, gimana kita bisa teratur? Betul nggak, Bu? Seperti lampu merah, lampu hijau, kalau tidak diatur, berantakan, tabrakan semua. Begitu juga dengan agama. Tetapi kita hidup bukan untuk agama, tapi untuk Tuhan Yesus, dan karena Tuhan Yesus. Jadi hanya Tuhan Yesuslah, makanya dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa selain daripada Yesus. Jadi Yesus bukan hanya jalan, tetapi juga dia pintu dan dia juga kunci. Jadi kuncinya kita beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus apapun yang terjadi. Orang mau bilang itu Alkitab palsu lah atau apa, tapi nyatanya saya bisa berubah dengan membaca Alkitab. Dan nyatanya Alkitab mengubah semua orang-orang jahat seperti saya, orang-orang yang lemah seperti saya. Jadi kalau kita hanya pandang agama, kita memang bisa lari ke sana, ke sini, bahkan kita bisa menjual cinta untuk, ya maksudnya menjual Tuhan Yesus untuk cinta gitu maksud saya. Tapi kita pandang Yesus, bahwa Yesuslah Tuhan kita, tujuan hidup kita satu-satunya, kita tidak akan goyah. Itu aja, Bu. Luar biasa, Bu. Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus dan mampu memperkatakan itu kepada ribuan orang yang sekarang menonton kita, Bu. Luar biasa. Puji Tuhan. Iya, semoga Ibu tetap kuat. Saya yakin sebagai seorang Muslim tidak gampang untuk mempertahankan dan mempersaksikan Tuhan Yesus, ya Bu ya. Sekali lagi, ya maaf Bu, sekali lagi kita mau pandang Yesus saja. Kita pandang kiri kanan seperti ketika dalam cerita di dalam Alkitab, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air, betul? Karena dia pandang Yesus. Tapi ketika dia pandang ke kiri, ke kanan, dengungan air, dia goncang dengan akhirnya dia lemah dan tenggelam. Kita juga seperti itu. Kita mau pandang Yesus, hanya Yesus, untuk Yesus.
Kita tidak peduli apa mau kata orang. Orang mau bilang kita Begitu. sesat, mau bilang kita murtad, mau bilang bagaimana, nggak ada keselamatan lain selain daripada Yesus, Yesus, Yesus saja. Luar biasa, Bu. Saya suka cita sekali mendengarnya. Dan ini Amin, membuat amin. saya semakin bersemangat mengajak orang-orang yang bahkan orang Kristen pun tidak bisa seperti Ibu secara gamblang mengungkapkan semua firman Tuhan. Ya Bu ya, kadang-kadang kami lebih suka membicarakan tingkah laku pemimpin agama kami, gitu-gitulah Ibu ya. Tetapi saya melihat ada sesuatu yang baru yang harus diubahkan kepada setiap orang Kristen sebenarnya yang percaya kepada Yesus seperti Ibu ini harus memperkatakan bagaimana Yesus itu sebenarnya dalam setiap kehidupan, bahkan hal kecil dalam kehidupan kita. Kita melihat kepada Yesus saja. Saya sangat dikuatkan sekali ya Bu. Iya, hanya Kesaksian Ibu Yesus. ini, iya kesaksian Ibu. Semoga Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada Ibu, menjauhkan dari segala Amin. sakit penyakit sehingga Ibu masih tetap dipakai untuk bersaksi, mempersaksikannya. Amin. Iya Bu Mia. Pak Yusuf, terima kasih saya. Ya, terima kasih. Iya, iya Pak, itu aja yang mau Terima kasih Bu Besta. Ya. persaksikan dan Baik, mungkin Ibu. untuk kedepannya saya sudah tahu cara masuknya, jadi saya sering masuk nanti. Iya, Ya Ibu. Pak. Ya. Terima kasih Pak. Tuhan Oke, Yesus Bu Besta. memberkati. Shalom. Ya, shalom. Oke, Shalom, Tuhan Yesus Bu. memberkati Ibu. Iya, mari. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Doa kami semua teman-teman ada di dalam kebaikan Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Mia yang sudah Sama-sama, berkenan, Pak. bermurah hati untuk hadir untuk membagikan kesaksian yang luar biasa bagaimana karya Tuhan yang telah terjadi di dalam hidup Ibu, dan apa yang Ibu lakukan itu sangat menguatkan dan memberkati banyak orang dan menuntun orang kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada keselamatan yang kekal. Ya. Amin. Dan teman-teman yang ingin mendukung pelayanan ini, di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening. Oke. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih buat semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin. Terima kasih.